Bab 291 Bab 288, fenomena yang tak tertahankan, diketahui oleh semua makhluk. Saat fenomena surgawi muncul, aktivitas di Pilgrimage Manor semakin intens, dengan energi spiritual alam mengalir deras ke arah Manor, suara angin yang ditimbulkannya terdengar oleh semua makhluk hidup di kota. Para kultivator membubung ke langit untuk melihat, sementara hewan peliharaan iblis dan binatang spiritual gemetar. Di Istana Kekaisaran, di depan aula utama, Hong Shou berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tatapannya tertuju pada Pilgrimage Manor yang jauh. Di sana, angin puyuh yang spektakuler telah terbentuk di atas kepala, puncaknya menyentuh awan petir, berubah menjadi pusaran besar yang hampir menutupi seluruh kota Kekaisaran. Zui Feng muncul di samping Hong Shou dan berbisik, "Yang mulia, ini adalah Pilgrimage dalam pelatihan." Dia tidak sabar untuk berkultivasi setelah kembali dari formasi Kunlun, dan siapa yang tahu kesempatan apa yang dia peroleh di Grand Qi. Hong Shou menghela napas, dia baru kembali beberapa hari, dan bahkan jika dia telah memperoleh kesempatan besar, lihatlah momentum ini. Sungguh tak terbayangkan, bahkan jika kamu memperoleh teknik kultivasi yang menantang dunia, bisakah kamu menciptakan gangguan seperti itu dalam waktu yang singkat? Ini jelas bukan awal dari kultivasinya tetapi lebih dekat dengan penguasaan. Mendengar ini, ekspresi Zui Feng berubah. Sementara itu, seluruh kota Kekaisaran sedang mendiskusikan Fang Wang, penasaran tentang teknik kultivasi luar biasa apa yang sedang dia praktikkan. Fang Wang sendiri tidak menyadari situasi dunia luar, dia tidak sabar untuk mengolah tulang Dao tak bernoda. Seiring berjalannya waktu, kekuatan surgawi semakin meningkat. Satu demi satu, sosok terbang keluar dari kota Kekaisaran, melayang di bawah awan badai. Kebanyakan dari mereka tampak tua, dan bahkan mereka yang berwajah muda memiliki aura senja yang terlambat. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan anak ini? Sepertinya mendiang kaisar menebak dengan benar. Dengan Fang Wang di sini, kita tulang-tulang tua tidak akan mendapatkan istirahat dari masalah. Masalah tidak apa-apa, demi masa depan Yu Agung, bahkan jika kita mati, kita harus merahasiakan takdirnya, terutama dari alam atas. Ayo kita mulai, kawan lama. Ucapkan mantra dan mari kita mengobrol. Menurutmu apa yang sedang dipraktikkan Fang Wang? Energinya sama sekali tidak menyerupai kitab suci Mi Jue milik Kaisar Donggong. Para kultivator tua berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka mengucapkan mantra. Kekuatan spiritual mereka mengaduk lautan awan di atas, memobilisasi seluruh takdir dinasti Yu Agung untuk mengisolasi fenomena surgawi. Awalnya, mereka cukup santai, mengobrol dan tertawa. Namun 1 jam kemudian, wajah mereka semua menjadi gelap. 2 jam kemudian, beberapa mengertakkan gigi, dan beberapa bahkan menggigil. Seorang wanita tua berkata dengan suara gemetar, "Tidak akan bertahan." Mengapa menjadi seperti ini? Tidak ada yang menjawab, semua orang berjuang untuk bertahan. Di dalam puri ziarah, Hong Xianer menatap ke langit, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, bergumam pada dirinya sendiri, bahkan mereka tidak dapat menekan fenomena surgawi Fang Wang. Dia tidak asing dengan fenomena surgawi, dia telah menyebabkan fenomena selama 1 jam sebelumnya dan tahu bahwa ayahnya, Sang Kaisar, telah menekan upaya Fang Wang untuk membentuk 9 roh berharga kehidupan, sebuah tindakan yang telah menjadi tabu di dinasti ilahi Yu Agung, dilarang untuk diungkapkan. Faktanya, begitu keluar dari dinasti ilahi Yu Agung, para kultivator biasa akan terpengaruh oleh keterampilan ilahi Kaisar Donggong dan melupakan masalah ini. Jika fenomena surgawi 9 roh berharga kehidupan dapat disembunyikan, dan kali ini tidak bisa, apa artinya itu? Itu menyiratkan bahwa kesempatan Fang Wang saat ini melampaui kesempatan 9 roh berharga kehidupan. Ini membuat Hong Xianer sangat penasaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Zi dan bertanya, "Siapa yang telah ditemui oleh gurumu?" Setelah mendengar ini, Xiao Zi mendengus dan berkata, "Siapa yang telah ditemuinya, bagaimana aku bisa memberitahumu? Kau bahkan belum memulai perjalananmu." Memulai perjalanannya, Hong Xianer terkejut, lalu wajah cantiknya memerah. Dia melotot ke arah Xiao Zi, mengambilnya, dan mulai meremasnya dengan aneh. Di sampingnya, Zhao Zhen tiba-tiba menyadari bahwa jendela gedung tempat Fang Wang tinggal menjadi terang, dan cahayanya masih semakin kuat. Di dalam ruangan, Fang Wang duduk bersila di udara di dalam aula besar, berkilauan dengan cahaya perak. Dia telah melepaskan jubahnya, duduk dengan kulit telanjang. Meskipun cahaya perak mengaburkan kulitnya,
titik akupuntur bintang geng surgawi di tubuh bagian atasnya terlihat, membentuk 36 titik emas yang terus-menerus memancarkan api putih, menelusuri pola tubuh tiran yang tertinggi geng surgawi di tubuhnya. Tiba-tiba, mata Fang Wang terbuka, sinar yang menyilaukan melesat keluar. Dengan suara ledakan, dia menerobos atap, melesat ke langit dengan kecepatan yang luar biasa. Hong Xianer secara refleks mendongak tetapi tidak dapat mengimbangi kecepatan Fang Wang. Hampir seketika, sebuah lubang besar muncul di awan di atas, dan sekelompok kultivator tua dari dinasti Yu Agung, yang sedang menyiapkan formasi, merasakan hembusan angin kencang bertiup dari bawah. Jubah mereka berkibar kencang, sosok mereka hampir terguncang ke belakang saat mereka semua mendongak. Di tengah lubang di lautan awan, bermandikan sinar matahari, sosok misterius bersinar dengan cahaya perak, berdiri di bawah sinar matahari, saat energi spiritual alam dari surga dan bumi melonjak ke arahnya. Spiral energi spiritual yang terhubung dengan pilgrimage manor bangkit bersamanya, menyatu menjadi pusaran angin yang lebih hebat lagi menuju Fang Wang, menyebabkan semua bangunan di kota kekaisaran bergetar. Bentuk formasi, diiringi teriakan yang menggema, penghalang cahaya besar muncul dari dinding di tepi kota kekaisaran. Dalam waktu 3 tarikan napas, layar cahaya terbentuk, melindungi seluruh kota kekaisaran. Banyak sekali kultivator bangkit seperti hujan anak panah dari setiap jalan, berkumpul di bawah layar cahaya, menatap sosok Fang Wang. Pada saat itu, Fang Wang menahan rasa sakit yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Tulang retak, tulang terbentuk, tulang hancur, tulang mengelupas. Kehancuran untuk kelahiran kembali, transisi dari yang lama ke yang baru. Fang Wang sebelumnya telah mengalami proses ini di Istana Surgawi. Itu hampir membuatnya pingsan saat itu, dan bahkan sekarang, rasa sakitnya sangat kuat, tetapi untungnya, dia bisa menahannya. Di bawah pengawasan semua orang, dia tidak mampu kehilangan muka. Saat tulang-tulangnya mulai mengelupas dan berubah, kecepatannya dalam menyerap energi spiritual menjadi lebih dahsyat. Ribuan guntur surgawi berkelok-kelok di sekelilingnya, seolah-olah langit dan bumi menolak kelahiran tulang Dao yang tak bernoda. Di tepi benua kaisar manusia, ombak menghantam pantai, awan guntur bergejolak di atas langit, sangat berat. Sesosok melangkah ke perairan dangkal, mengaduk-aduk percikan air, maju dengan mantap ke daratan. Ini adalah seorang pria berpakaian hitam yang dibatasi warna merah, membawa kotak kayu panjang di punggungnya, seruling terikat di ikat pinggangnya. Dia berhenti, mengangkat kepalanya untuk menatap cakrawala, dan dari balik topi bambunya, wajah yang lapuk terlihat, matanya yang mati rasa berkedip-kedip dengan jejak gerakan. Kekuatan surgawi seperti itu, menarik. Kaisar Donggong, apakah ini harapanmu yang terpendam? Pria berpakaian hitam itu bergumam, nadanya dipenuhi dengan sedikit ejekan. Jangan meremehkan Fang Wang. Anak itu mampu membunuh seorang kultivator alam langit dengan kultivasi alam nirvananya. Sekarang dia telah melangkah ke alam pemecah langit, kekuatannya pasti diukur dengan alam jiwa sejati. Sebuah suara datang dari belakang pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu mendengus, "Baiklah, aku ingin melihat seberapa kuat kejeniusan tak tertandingi dari zaman kuno dan modern ini sebenarnya." Tepat sekali, dia akan menyempurnakan semacam teknik kultivasi yang luar biasa, jadi aku akan menunggu keberhasilannya. Bodoh, ambil kesempatan ini untuk menyerang. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu mungkin membuatnya menyimpang menjadi gila. Suara misterius itu mendesak lagi, dengan nada putus asa. Pria berpakaian hitam itu tetap acuh tak acuh. Suara misterius itu berkata dengan marah, yang murni. Jangan lupa bagaimana kau dikalahkan oleh Kaisar Donggong. Kalah bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah bersikap ceroboh dan kalah 2 kali. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa berjudi sekali lagi? Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Mendengar ini, pria berpakaian hitam itu akhirnya tergerak, alisnya berkerut, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Suara misterius itu terus membujuk, sudah waktunya untuk membalas dendam, saatnya untuk menyatakan kembalinya kau ke seluruh alam fana. Kau pernah menjadi sosok yang lebih mempesona daripada Kaisar Donggong. Sekarang, apakah ada yang tahu siapa kau? Selama kau membunuh Fang Wang, semua makhluk di bawah langit akan mengetahui namamu, dan kitab suci Mijue milik Kaisar Donggong tidak akan mampu menekanmu. Bab 292 Bab 289, Serangan Tubuh Suci yang Murni. Di bawah sinar matahari, cahaya perak di tubuh Fang Wang menjadi lebih menyilaukan.
Lautan awan di sekitarnya bergejolak hebat, meluas ratusan zang darinya, dengan hanya guntur yang mampu menjangkaunya. Setelah mengalami proses yang sangat menyakitkan, Fang Wang merasakan kekuatan yang kuat dan unik lahir dari tulang dao tak bernoda miliknya, merangsang dagingnya. Kekuatan ini tidak seperti kekuatan spiritual, itu mirip dengan kekuatan fisik, namun itu ada secara independen. Fang Wang menyebutnya kekuatan dao. Kekuatan dao tumbuh subur dari tulang dao tak bernoda, melembutkan tubuh tiran yang tertinggi geng surgawi miliknya, dan bahkan menyebabkan energi yang miliknya tumbuh. Transformasi setelah penderitaan itu sangat menakjubkan. Fang Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, bahkan merentangkan tangannya. Di bawah, para kultivator tua yang telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk formasi melihat posturnya, gemetar ketakutan. Mereka telah menggunakan takdir dinasti Dewa Yu Agung untuk menekan fenomena surgawi yang disebabkan oleh Fang Wang, yang menderita serangan balasan yang semakin parah, yang membuat mereka sangat menyadari teror Fang Wang. Mereka dapat merasakan transformasi Fang Wang, sebuah evolusi yang berada di luar pemahaman mereka dan menentang pengetahuan mereka. Aura Fang Wang telah berubah dari manusia menjadi eksistensi lain, bukan iblis atau monster. Ketakutan yang melanda jiwa secara langsung membuat para kultivator tua memikirkan satu kata. Abadi, salah, tidak abadi. Untuk beberapa alasan, mereka merasa entah mengapa Fang Wang bahkan lebih transenden daripada seorang abadi. Pada saat ini, formasi kota pelindung kota kekaisaran, yang dibentuk oleh upaya bersama ratusan ribu kultivator, juga menatap sosok Fang Wang, wajah mereka menunjukkan kekaguman yang kuat. Fang Wang jelas merupakan keajaiban paling boros yang pernah mereka lihat. Setelah bergabung dengan dinasti Dewa Yu Agung hanya beberapa tahun yang lalu, tetapi selalu membuat gerakan yang menggemparkan. Saat kekuatan surgawi yang ditimbulkan oleh Fang Wang tumbuh lebih kuat, formasi pelindung diaktifkan di kota-kota di seluruh dinasti Dewa Yu Agung. Layar cahaya raksasa menyelimuti pegunungan dan sungai di benua kaisar manusia. Berita tentang Fang Wang yang berlatih dengan cepat menyebar ke setiap sudut dinasti Dewa Yu Agung, meredakan kepanikan dan keresahan di antara warga dinasti. Bertahun-tahun yang lalu, Fang Wang, dengan tubuh setinggi puluhan zang, telah mengusir dua dewa tanah dari Taiking Xuanjiao, namanya bergema di seluruh dinasti Dewa Yu Agung. Pertempuran itu membuatnya menjadi dewa di hati orang-orang dinasti. Sekarang Fang Wang akan menjadi lebih kuat, orang-orang secara alami sangat gembira. Ledakan, diiringi suara gemuruh seolah langit dan bumi saling beresonansi, pelangi cahaya melesat masuk dari tepi benua kaisar manusia, mencabik cakrawala seolah membelahnya menjadi dua, tak terhentikan. Pelangi ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, menimbulkan hembusan angin kencang dan menghancurkan setengah wilayah dinasti ilahi Yu Agung. Dalam sekejap mata, pelangi itu telah mencapai bagian depan kota kekaisaran. Ratusan ribu penggarap yang membentuk formasi untuk kota kekaisaran tanpa sadar berbalik, tetapi sebelum mereka dapat melihat arah suara itu, api yang kuat menerangi wajah mereka. Ledakan, pelangi itu menghancurkan formasi pelindung kota kekaisaran dengan kekuatan yang mendominasi, menyebabkan ratusan ribu penggarap terlempar ke belakang, memuntahkan darah. Bersamaan dengan hancurnya layar cahaya formasi, angin kencang bertiup kencang di seluruh kota, dan pelangi cahaya itu menyesuaikan arahnya, membubung ke atas, membidik Fang Wang. Sungguh kurang ajar, seorang tetua yang mengenakan jubah dao abu-abu mengangkat tangannya untuk menyerang, kekuatan spiritualnya yang meluap mengembun menjadi gunung dao abu-abu gelap, menghantam dengan ganas, menutupi langit dan matahari. Cahaya pelangi misterius menyapu dengan kuat melintasi gunung dao, menyebarkan perkumpulan kultivator tua yang mengumpulkan nasib dinasti ilahi Yu Agung dengan momentum yang tak terhentikan. Sudah tegang, mereka terkena dampaknya, dan segera, beberapa meledak menjadi hujan darah, menghilang menjadi kabut darah kental. Cahaya pelangi bertabrakan dengan keras dengan Fang Wang, menyebarkan lautan awan di atas dan memperlihatkan langit cerah yang membentang sejauh 10.000 mil, bahkan ribuan guntur surgawi pun hancur. Saat cahaya memudar, seorang pria berpakaian hitam dengan topi bambu melayang di depan Fang Wang muncul. Di tangan kanannya, dia memegang seruling, ujung bawahnya ditekan ke dada Fang Wang tetapi belum menembus kulitnya. Cahaya perak bersinar di wajah pria itu, pupilnya tiba-tiba membesar saat kilatan keheranan melintas di matanya. Fang Wang, yang wajah aslinya tertutup oleh cahaya perak, bertanya dengan nada acuh tak acuh, "Siapa Anda, Tuan, dan dari mana Anda berasal?" Dengan sedikit memiringkan kepalanya,
pria berpakaian hitam itu menatap Fang Wang dan menjawab, Li Chunyang, seorang kultivator yang sudah lama terlupakan oleh alam fana. Fang Wang berdiri dan menjulang lebih tinggi, menjulang di atas Li Chunyang, menatapnya. Li Chunyang mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan bertanya dengan penuh minat, keterampilan luar biasa apa yang telah Anda latih? Saya merasakan aura tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan pada Anda. Sambil menunduk menatapnya, Fang Wang bertanya dengan acuh tak acuh, aku telah mengolah tubuh tiran yang tertinggi geng surgawi, bentuk dominan yang kuciptakan dengan menggabungkan tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan dengan tubuh surgawi. Apakah kau ingin merasakan kekuatannya? Mengenai tulang dao tak bernoda, Fang Wang merasa lebih baik tidak menyebutkannya. Jika mereka menarik kecemburuan alam atas, itu bisa menimbulkan masalah. Tubuh tiran yang tertinggi geng surgawi. Li Chunyang bergumam pada dirinya sendiri sebelum memiringkan seruling di tangannya, dan kotak kayu di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi bubuk yang mengambang, hanyut saat sulur kabut hitam muncul seperti tentakel, dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Topi bambu itu terbang ke awan debu yang bergulung di kejauhan dan menghilang. Para kultivator kuat tiba satu demi satu, berniat untuk mengepung Li Chunyang, tetapi setelah melihat Fang Wang mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk mundur, mereka langsung berhenti. Namun, mereka tidak mundur dan berdiri dengan tatapan tajam tertuju pada Li Chunyang. Tiba-tiba, suara Hong Xianer terdengar dari bawah, Fang Wang, Li Chunyang dianggap oleh ayahku sebagai musuh yang paling merepotkan dan juga bakat utama dari alam fana timur 4000 tahun yang lalu. Setelah mendengar ini, Fang Wang tetap tidak tergerak, masih menunggu Li Chunyang menyerap kekuatan di dalam kotak kayu itu. Saat kabut hitam menghilang, wujud asli Li Chunyang terungkap. Pakaian hitamnya dilapisi dengan lapisan sisik, dan pakaiannya berkibar seolah-olah dia adalah binatang humanoid. Sementara seruling di tangannya telah berubah menjadi pedang panjang yang dilingkari api hitam. Li Chunyang mendongak, separuh wajahnya ditutupi pola api hitam, wajahnya berubah menjadi wajah yang menakutkan. Rambutnya menari-nari liar saat dia menatap Fang Wang dengan menantang, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tubuh tiran yang tertinggi geng surgawi. Mengaku mendominasi, sungguh sangat arogan. Fang Wang, mengapa aku tidak membiarkanmu merasakan tubuh suci yang murni milikku? Tubuh ciptaanku sendiri yang diakui oleh Santo Naga Agung yang menurun. Dengan pernyataan penuh semangat, Li Chunyang terbang tinggi, menyamai tinggi Fang Wang, pedangnya menunjuk ke arahnya. Saat kata-katanya jatuh, kekuatan penindas yang besar menyelimuti langit dan bumi, setiap makhluk di dalam kota kekaisaran merasakan suhu yang melonjak dengan cepat, dan flora di setiap halaman layu di depan mata mereka. Fang Wang mengangkat tangan kanannya, perlahan mengepalkan tinjunya, dan kekuatan tekanan yang lebih besar turun, menyebabkan Li Chunyang menunjukkan kekhawatiran. Ledakan, mata Li Chunyang membelalak, karena ia hanya melihat bayangan kabur di depannya. Fang Wang telah mendekatinya terlalu cepat hingga ia tidak dapat bereaksi, dan tinju kanan Fang Wang meninju tepat ke dadanya. Darah menyembur dari punggungnya, mekar menjadi bunga darah yang sangat indah di udara. Begitu cepat, bagaimana ini mungkin? Pupil mata Li Chunyang mengerut, tidak dapat mempercayai apa yang sedang dipikirkannya. Ia tidak panik tetapi segera mengaktifkan kekuatannya, memanggil kekuatan spiritual yang murni di dalam tubuh suci yang murni miliknya. Li Chunyang meledak menjadi api hitam, tetapi begitu api itu naik kurang dari 30 kaki, lengan kanan Fang Wang bergetar, dan tubuh fisik Li Chunyang tiba-tiba menghilang menjadi kabut darah. Kekuatan tumbukan yang menakutkan menyapu ke segala arah, menjelajahi lautan awan di Cakrawala. Cakrawala tampaknya telah dibersihkan dari semua kotoran dalam sekejap, berubah menjadi batu tulis kosong. Saat fenomena surgawi muncul, aktivitas di Pilgrimage Manor semakin intens, dengan energi spiritual alam mengalir deras ke arah Manor, suara angin yang ditimbulkannya terdengar oleh semua makhluk hidup di kota. Para kultivator membubung ke langit untuk melihat, sementara hewan peliharaan iblis dan binatang spiritual gemetar. Di Istana Kekaisaran, di depan aula utama, Hong Shou berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tatapannya tertuju pada Pilgrimage Manor yang jauh. Di sana, angin puyuh yang spektakuler telah terbentuk di atas kepala, puncaknya menyentuh awan petir, berubah menjadi pusaran besar yang hampir menutupi seluruh kota kekaisaran. Zui Feng muncul di samping Hong Shou dan berbisik, "Yang mulia, ini adalah Pilgrimage dalam pelatihan." Dia tidak sabar untuk berkultivasi setelah kembali dari formasi Kunlun, dan siapa yang tahu kesempatan apa yang dia peroleh di Grand Qi. Hong Shou menghela napas,
Dia baru kembali beberapa hari, dan bahkan jika dia telah memperoleh kesempatan besar, lihatlah momentum ini. Sungguh tak terbayangkan, bahkan jika kamu memperoleh teknik kultivasi yang menantang dunia, bisakah kamu menciptakan gangguan seperti itu dalam waktu yang singkat? Ini jelas bukan awal dari kultivasinya tetapi lebih dekat dengan penguasaan. Mendengar ini, ekspresi Zui Feng berubah. Sementara itu, seluruh kota kekaisaran sedang mendiskusikan Fang Wang, penasaran tentang teknik kultivasi luar biasa apa yang sedang dia praktikkan. Fang Wang sendiri tidak menyadari situasi dunia luar, dia tidak sabar untuk mengolah tulang Dao tak bernoda. Seiring berjalannya waktu, kekuatan surgawi semakin meningkat. Satu demi satu, sosok terbang keluar dari kota kekaisaran, melayang di bawah awan badai. Kebanyakan dari mereka tampak tua, dan bahkan mereka yang berwajah muda memiliki aura senja yang terlambat. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan anak ini? Sepertinya mendiang kaisar menebak dengan benar. Dengan Fang Wang di sini, kita tulang-tulang tua tidak akan mendapatkan istirahat dari masalah. Masalah tidak apa-apa, demi masa depan Yu Agung, bahkan jika kita mati, kita harus merahasiakan takdirnya, terutama dari alam atas. Ayo kita mulai, kawan lama. Ucapkan mantra dan mari kita mengobrol. Menurutmu apa yang sedang dipraktikkan Fang Wang? Energinya sama sekali tidak menyerupai kitab suci Mi Jue milik Kaisar Donggong. Para kultivator tua berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka mengucapkan mantra. Kekuatan spiritual mereka mengaduk lautan awan di atas, memobilisasi seluruh takdir dinasti Yu Agung untuk mengisolasi fenomena surgawi. Awalnya, mereka cukup santai, mengobrol dan tertawa. Namun 1 jam kemudian, wajah mereka semua menjadi gelap. 2 jam kemudian, beberapa mengertakkan gigi, dan beberapa bahkan menggigil. Seorang wanita tua berkata dengan suara gemetar, tidak akan bertahan. Mengapa menjadi seperti ini? Tidak ada yang menjawab, semua orang berjuang untuk bertahan. Di dalam puri ziarah, Hong Xianer menatap ke langit, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, bergumam pada dirinya sendiri, bahkan mereka tidak dapat menekan fenomena surgawi Fang Wang. Dia tidak asing dengan fenomena surgawi, dia telah menyebabkan fenomena selama 1 jam sebelumnya dan tahu bahwa ayahnya, Sang Kaisar, telah menekan upaya Fang Wang untuk membentuk 9 roh berharga kehidupan, sebuah tindakan yang telah menjadi tabu di dinasti ilahi Yu Agung, dilarang untuk diungkapkan. Faktanya, begitu keluar dari dinasti ilahi Yu Agung, para kultivator biasa akan terpengaruh oleh keterampilan ilahi Kaisar Donggong dan melupakan masalah ini. Jika fenomena surgawi 9 roh berharga kehidupan dapat disembunyikan, dan kali ini tidak bisa. Apa artinya itu? Itu menyiratkan bahwa kesempatan Fang Wang saat ini melampaui kesempatan 9 roh berharga kehidupan. Ini membuat Hong Xianer sangat penasaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Zi dan bertanya, siapa yang telah ditemui oleh gurumu? Setelah mendengar ini, Xiao Zi mendengus dan berkata, siapa yang telah ditemuinya, bagaimana aku bisa memberitahumu? Kau bahkan belum memulai perjalananmu. Memulai perjalanannya, Hong Xianer terkejut, lalu wajah cantiknya memerah. Dia melotot ke arah Xiao Zi, mengambilnya, dan mulai meremasnya dengan aneh. Di sampingnya, Zhao Zhen tiba-tiba menyadari bahwa jendela gedung tempat Fang Wang tinggal menjadi terang, dan cahayanya masih semakin kuat. Di dalam ruangan, Fang Wang duduk bersila di udara di dalam aula besar, berkilauan dengan cahaya perak. Dia telah melepaskan jubahnya, duduk dengan kulit telanjang. Meskipun cahaya perak mengaburkan kulitnya, titik akupuntur bintang geng surgawi di tubuh bagian atasnya terlihat, membentuk 36 titik emas yang terus-menerus memancarkan api putih, menelusuri pola tubuh tiran yang tertinggi geng surgawi di tubuhnya. Tiba-tiba, mata Fang Wang terbuka, sinar yang menyilaukan melesat keluar. Dengan suara ledakan, dia menerobos atap, melesat ke langit dengan kecepatan yang luar biasa. Hong Xianer secara refleks mendongak tetapi tidak dapat mengimbangi kecepatan Fang Wang. Hampir seketika, sebuah lubang besar muncul di awan di atas, dan sekelompok kultivator tua dari dinasti Yu Agung, yang sedang menyiapkan formasi, merasakan hembusan angin kencang bertiup dari bawah. Jubah mereka berkibar kencang, sosok mereka hampir terguncang ke belakang saat mereka semua mendongak. Di tengah lubang di lautan awan, bermandikan sinar matahari, sosok misterius bersinar dengan cahaya perak, berdiri di bawah sinar matahari, saat energi spiritual alam dari surga dan bumi melonjak ke arahnya. Spiral energi spiritual yang terhubung dengan Pilgrimage Manor bangkit bersamanya,
menyatu menjadi pusaran angin yang lebih hebat lagi menuju Fang Wang, menyebabkan semua bangunan di kota kekaisaran bergetar. Bentuk formasi, diiringi teriakan yang menggema, penghalang cahaya besar muncul dari dinding di tepi kota kekaisaran. Dalam waktu 3 tarikan napas, layar cahaya terbentuk, melindungi seluruh kota kekaisaran. Banyak sekali kultivator bangkit seperti hujan anak panah dari setiap jalan, berkumpul di bawah layar cahaya, menatap sosok Fang Wang. Pada saat itu, Fang Wang menahan rasa sakit yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Tulang retak, tulang terbentuk, tulang hancur, tulang mengelupas. Kehancuran untuk kelahiran kembali, transisi dari yang lama ke yang baru. Fang Wang sebelumnya telah mengalami proses ini di Istana Surgawi. Itu hampir membuatnya pingsan saat itu, dan bahkan sekarang, rasa sakitnya sangat kuat, tetapi untungnya, dia bisa menahannya. Di bawah pengawasan semua orang, dia tidak mampu kehilangan muka. Saat tulang-tulangnya mulai mengelupas dan berubah, kecepatannya dalam menyerap energi spiritual menjadi lebih dahsyat. Ribuan guntur surgawi berkelok-kelok di sekelilingnya, seolah-olah langit dan bumi menolak kelahiran tulang Dao yang tak bernoda. Di tepi benua kaisar manusia, ombak menghantam pantai, awan guntur bergejolak di atas langit, sangat berat. Sesosok melangkah ke perairan dangkal, mengaduk-aduk percikan air, maju dengan mantap ke daratan. Ini adalah seorang pria berpakaian hitam yang dibatasi warna merah, membawa kotak kayu panjang di punggungnya, seruling terikat di ikat pinggangnya. Dia berhenti, mengangkat kepalanya untuk menatap cakrawala, dan dari balik topi bambunya, wajah yang lapuk terlihat, matanya yang mati rasa berkedip-kedip dengan jejak gerakan. Kekuatan surgawi seperti itu, menarik. Kaisar Donggong, apakah ini harapanmu yang terpendam? Pria berpakaian hitam itu bergumam, nadanya dipenuhi dengan sedikit ejekan. Jangan meremehkan Fang Wang. Anak itu mampu membunuh seorang kultivator alam langit dengan kultivasi alam nirvananya. Sekarang dia telah melangkah ke alam pemecah langit, kekuatannya pasti diukur dengan alam jiwa sejati. Sebuah suara datang dari belakang pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu mendengus, "Baiklah, aku ingin melihat seberapa kuat kejeniusan tak tertandingi dari zaman kuno dan modern ini sebenarnya." Tepat sekali, dia akan menyempurnakan semacam teknik kultivasi yang luar biasa, jadi aku akan menunggu keberhasilannya. Bodoh, ambil kesempatan ini untuk menyerang. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu mungkin membuatnya menyimpang menjadi gila. Suara misterius itu mendesak lagi, dengan nada putus asa. Pria berpakaian hitam itu tetap acuh tak acuh. Suara misterius itu berkata dengan marah, yang murni. Jangan lupa bagaimana kau dikalahkan oleh Kaisar Donggong. Kalah bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah bersikap ceroboh dan kalah 2 kali. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa berjudi sekali lagi? Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Mendengar ini, pria berpakaian hitam itu akhirnya tergerak, alisnya berkerut, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Suara misterius itu terus membujuk, sudah waktunya untuk membalas dendam. Saatnya untuk menyatakan kembalinya kau ke seluruh alam fana. Kau pernah menjadi sosok yang lebih mempesona daripada Kaisar Donggong. Sekarang, apakah ada yang tahu siapa kau? Selama kau membunuh Fang Wang, semua makhluk di bawah langit akan mengetahui namamu, dan kitab suci Mijue milik Kaisar Donggong tidak akan mampu menekanmu. Di bawah sinar matahari, cahaya perak di tubuh Fang Wang menjadi lebih menyilaukan. Lautan awan di sekitarnya bergejolak hebat, meluas ratusan zang darinya, dengan hanya guntur yang mampu menjangkaunya. Setelah mengalami proses yang sangat menyakitkan, Fang Wang merasakan kekuatan yang kuat dan unik lahir dari tulang Dao tak bernoda miliknya, merangsang dagingnya. Kekuatan ini tidak seperti kekuatan spiritual, itu mirip dengan kekuatan fisik, namun itu ada secara independen. Fang Wang menyebutnya kekuatan Dao. Kekuatan Dao tumbuh subur dari tulang Dao tak bernoda, melembutkan tubuh tiran yang tertinggi geng surgawi miliknya, dan bahkan menyebabkan energi yang miliknya tumbuh. Transformasi setelah penderitaan itu sangat menakjubkan. Fang Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, bahkan merentangkan tangannya. Di bawah, para kultivator tua yang telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk formasi melihat posturnya, gemetar ketakutan. Mereka telah menggunakan takdir dinasti Dewa Yu Agung untuk menekan fenomena surgawi yang disebabkan oleh Fang Wang, yang menderita serangan balasan yang semakin parah, yang membuat mereka sangat menyadari teror Fang Wang. Mereka dapat merasakan transformasi Fang Wang,
sebuah evolusi yang berada di luar pemahaman mereka dan menentang pengetahuan mereka. Aura Fang Wang telah berubah dari manusia menjadi eksistensi lain, bukan iblis atau monster. Ketakutan yang melanda jiwa secara langsung membuat para kultivator tua memikirkan satu kata. Abadi. Salah. Tidak abadi. Untuk beberapa alasan, mereka merasa entah mengapa Fang Wang bahkan lebih transenden daripada seorang abadi. Pada saat ini, formasi kota pelindung kota kekaisaran, yang dibentuk oleh upaya bersama ratusan ribu kultivator, juga menatap sosok Fang Wang, wajah mereka menunjukkan kekaguman yang kuat. Fang Wang jelas merupakan keajaiban paling boros yang pernah mereka lihat, setelah bergabung dengan dinasti Dewa Yu Agung hanya beberapa tahun yang lalu, tetapi selalu membuat gerakan yang menggemparkan. Saat kekuatan surgawi yang ditimbulkan oleh Fang Wang tumbuh lebih kuat, formasi pelindung diaktifkan di kota-kota di seluruh dinasti Dewa Yu Agung. Layar cahaya raksasa menyelimuti pegunungan dan sungai di benua kaisar manusia. Berita tentang Fang Wang yang berlatih dengan cepat menyebar ke setiap sudut dinasti Dewa Yu Agung, meredakan kepanikan dan keresahan di antara warga dinasti. Bertahun-tahun yang lalu, Fang Wang, dengan tubuh setinggi puluhan zang, telah mengusir dua dewa tanah dari Taiking Xuanjiao, namanya bergema di seluruh dinasti Dewa Yu Agung. Pertempuran itu membuatnya menjadi dewa di hati orang-orang dinasti. Sekarang Fang Wang akan menjadi lebih kuat, orang-orang secara alami sangat gembira. Ledakan, diiringi suara gemuruh seolah langit dan bumi saling beresonansi, pelangi cahaya melesat masuk dari tepi benua kaisar manusia, mencabik cakrawala seolah membelahnya menjadi dua, tak terhentikan. Pelangi ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, menimbulkan hembusan angin kencang dan menghancurkan setengah wilayah dinasti ilahi Yu Agung. Dalam sekejap mata, pelangi itu telah mencapai bagian depan kota kekaisaran. Ratusan ribu penggarap yang membentuk formasi untuk kota kekaisaran tanpa sadar berbalik, tetapi sebelum mereka dapat melihat arah suara itu, api yang kuat menerangi wajah mereka. Ledakan, pelangi itu menghancurkan formasi pelindung kota kekaisaran dengan kekuatan yang mendominasi, menyebabkan ratusan ribu penggarap terlempar ke belakang, memuntahkan darah. Bersamaan dengan hancurnya layar cahaya formasi, angin kencang bertiup kencang di seluruh kota, dan pelangi cahaya itu menyesuaikan arahnya, membubung ke atas, membidik Fang Wang. Sungguh kurang ajar, seorang tetua yang mengenakan jubah dao abu-abu mengangkat tangannya untuk menyerang, kekuatan spiritualnya yang meluap mengembun menjadi gunung dao abu-abu gelap, menghantam dengan ganas, menutupi langit dan matahari. Cahaya pelangi misterius menyapu dengan kuat melintasi gunung dao, menyebarkan perkumpulan kultivator tua yang mengumpulkan nasib dinasti ilahi Yu Agung dengan momentum yang tak terhentikan. Sudah tegang, mereka terkena dampaknya, dan segera, beberapa meledak menjadi hujan darah, menghilang menjadi kabut darah kental. Cahaya pelangi bertabrakan dengan keras dengan Fang Wang, menyebarkan lautan awan di atas dan memperlihatkan langit cerah yang membentang sejauh 10.000 mil, bahkan ribuan guntur surgawi pun hancur. Saat cahaya memudar, seorang pria berpakaian hitam dengan topi bambu melayang di depan Fang Wang muncul. Di tangan kanannya, dia memegang seruling, ujung bawahnya ditekan ke dada Fang Wang tetapi belum menembus kulitnya. Cahaya perak bersinar di wajah pria itu, pupilnya tiba-tiba membesar saat kilatan keheranan melintas di matanya. Fang Wang, yang wajah aslinya tertutup oleh cahaya perak, bertanya dengan nada acuh tak acuh, "Siapa Anda, Tuan, dan dari mana Anda berasal?" Dengan sedikit memiringkan kepalanya, pria berpakaian hitam itu menatap Fang Wang dan menjawab, "Li Chunyang, seorang kultivator yang sudah lama terlupakan oleh alam fana." Fang Wang berdiri dan menjulang lebih tinggi, menjulang di atas Li Chunyang, menatapnya. Li Chunyang mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan bertanya dengan penuh minat, "Keterampilan luar biasa apa yang telah Anda latih?" "Saya merasakan aura tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan pada Anda." Sambil menunduk menatapnya, Fang Wang bertanya dengan acuh tak acuh, "Aku telah mengolah tubuh tiran yang tertinggi geng surgawi, bentuk dominan yang kuciptakan dengan menggabungkan tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan dengan tubuh surgawi. Apakah kau ingin merasakan kekuatannya?" Mengenai tulang dao tak bernoda, Fang Wang merasa lebih baik tidak menyebutkannya. Jika mereka menarik kecemburuan alam atas, itu bisa menimbulkan masalah. Tubuh tiran yang tertinggi geng surgawi. Li Chunyang bergumam pada dirinya sendiri sebelum memiringkan seruling di tangannya, dan kotak kayu di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi bubuk yang mengambang, hanyut saat sulur kabut hitam muncul seperti tentakel, dengan cepat menyelimuti tubuhnya.
Topi bambu itu terbang ke awan debu yang bergulung di kejauhan dan menghilang. Para kultivator kuat tiba satu demi satu, berniat untuk mengepung Li Chunyang, tetapi setelah melihat Fang Wang mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk mundur, mereka langsung berhenti. Namun, mereka tidak mundur dan berdiri dengan tatapan tajam tertuju pada Li Chunyang. Tiba-tiba, suara Hong Xianer terdengar dari bawah. Fang Wang, Li Chunyang dianggap oleh ayahku sebagai musuh yang paling merepotkan dan juga bakat utama dari alam fana timur 4000 tahun yang lalu. Setelah mendengar ini, Fang Wang tetap tidak tergerak, masih menunggu Li Chunyang menyerap kekuatan di dalam kotak kayu itu. Saat kabut hitam menghilang, wujud asli Li Chunyang terungkap. Pakaian hitamnya dilapisi dengan lapisan sisik, dan pakaiannya berkibar seolah-olah dia adalah binatang humanoid. Sementara seruling di tangannya telah berubah menjadi pedang panjang yang dilingkari api hitam. Li Chunyang mendongak, separuh wajahnya ditutupi pola api hitam, wajahnya berubah menjadi wajah yang menakutkan. Rambutnya menari-nari liar saat dia menatap Fang Wang dengan menantang, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tubuh tiran yang tertinggi geng surgawi. Mengaku mendominasi, sungguh sangat arogan. Fang Wang, mengapa aku tidak membiarkanmu merasakan tubuh suci yang murni milikku? Tubuh ciptaanku sendiri yang diakui oleh Santo Naga Agung yang menurun. Dengan pernyataan penuh semangat, Li Chunyang terbang tinggi, menyamai tinggi Fang Wang, pedangnya menunjuk ke arahnya. Saat kata-katanya jatuh, kekuatan penindas yang besar menyelimuti langit dan bumi, setiap makhluk di dalam kota kekaisaran merasakan suhu yang melonjak dengan cepat, dan flora di setiap halaman layu di depan mata mereka. Fang Wang mengangkat tangan kanannya, perlahan mengepalkan tinjunya, dan kekuatan tekanan yang lebih besar turun, menyebabkan Li Chunyang menunjukkan kekhawatiran. Ledakan, mata Li Chunyang membelalak, karena ia hanya melihat bayangan kabur di depannya. Fang Wang telah mendekatinya terlalu cepat hingga ia tidak dapat bereaksi, dan tinju kanan Fang Wang meninju tepat ke dadanya. Darah menyembur dari punggungnya, mekar menjadi bunga darah yang sangat indah di udara. Begitu cepat, bagaimana ini mungkin? Pupil mata Li Chunyang mengerut, tidak dapat mempercayai apa yang sedang dipikirkannya. Ia tidak panik tetapi segera mengaktifkan kekuatannya, memanggil kekuatan spiritual yang murni di dalam tubuh suci yang murni miliknya. Li Chunyang meledak menjadi api hitam, tetapi begitu api itu naik kurang dari 30 kaki, lengan kanan Fang Wang bergetar, dan tubuh fisik Li Chunyang tiba-tiba menghilang menjadi kabut darah. Kekuatan tumbukan yang menakutkan menyapu ke segala arah, menjelajahi lautan awan di Cakrawala. Cakrawala tampaknya telah dibersihkan dari semua kotoran dalam sekejap, berubah menjadi batu tulis kosong. Langit bergolak dengan gelombang udara yang melonjak, membuat kubah surga tampak seolah-olah berfluktuasi dan bisa hancur kapan saja. Semua penggarap hebat dari dinasti ilahi Yu Agung menatap ke atas, ternganga karena terkejut, saat Fang Wang masih mempertahankan postur meninjunya, menghadap mereka ke samping, lengan kanannya diselimuti kabut darah, dengan sosok Li Chunyang tidak lagi terlihat. Li Chunyang yang mendekat dengan ganas telah tiba-tiba dibunuh oleh Fang Wang dengan satu pukulan. Sebelumnya, momentum Li Chunyang bukanlah hal yang lucu, dia bahkan dengan mudah menghancurkan formasi kota pelindung kota kekaisaran. Orang harus tahu bahwa formasi kota pelindung kota kekaisaran tidak dapat ditembus dengan paksa bahkan oleh mereka yang berada di alam melangkah langit, dan itu dapat menahan dampak dari alam jiwa sejati. Betapa langkanya alam jiwa sejati. Hong Xianer juga tercengang, tidak percaya pada matanya sendiri. Dia pernah mendengar Kaisar Donggong berbicara tentang Li Chunyang ketika dia masih muda, dan sangat menghormatinya. Meskipun Li Chunyang telah meninggal selama 4000 tahun, Kaisar Donggong masih menganggapnya sebagai pembuat onar terbesar dalam hidupnya. Li Chunyang adalah talenta nomor 1 dari 4000 tahun yang lalu, dan makhluk seperti itu telah dibunuh oleh Fang Wang dengan satu pukulan, dan dalam prestasi lintas alam. Apa artinya ini? Zaman yang akan datang benar-benar bukan omong kosong. Dengan kehadiran Fang Wang, talenta terdepan dari era masa lalu tidak akan lain kecuali ini, dan talenta era ini, untuk mengejarnya, tentu saja akan menantang batas yang lebih tinggi. Namun, Fang Wang tidak menyadari pikiran Hong Xianer dan yang lainnya. Untuk membasmi Li Chunyang, dia telah menggunakan kekuatan Dao. Meskipun dia belum sepenuhnya berubah menjadi tulang Dao tak bernoda, kekuatan daunnya telah dikultivasikan, dan dengan keahlian kesempurnaan agungnya, dia menggunakannya sealami menggerakkan lengannya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh suci yang murni milik Li Chunyang luar biasa, dan Li Chunyang juga memiliki kekuatan kitab suci Mi Jue,
jadi pukulannya yang tampaknya biasa saja sebenarnya memiliki kekuatan penuh, tanpa ampun. Dia tidak mau repot-repot memikirkan asal-usul Li Chunyang dan siapa yang merencanakan di balik layar, dia langsung membunuh dengan satu pukulan. Dia ingin menggunakan pukulan ini untuk memperingatkan mereka yang bersekongkol dalam kegelapan. Fang Wang membuka mulutnya, menghembuskan napas, dan meniup kabut darah di depannya. Kemudian dia duduk dengan kaki disilangkan dan terus menyerap energi spiritual alam, memurnikan tubuhnya. Serangan Li Chunyang tidak hanya menyebabkan formasi kota pelindung kota kekaisaran runtuh, tetapi bahkan formasi takdir yang dimaksudkan untuk menutupi aura Fang Wang pun hancur. Fang Wang tidak khawatir akan mengekspos dirinya sendiri, dia memiliki teknik Zhou Tian tanpa bentuk, dan alam atas tidak dapat menyelidikinya. Paling-paling, itu akan menyebabkan gangguan di alam fana, dan hanya mereka yang dekat yang dapat melihatnya. Di tempat lain, di tepi benua Kaisar Manusia, Master Tao Chun Qiu berdiri di atas batu, menatap ke arah kota kekaisaran. Gumpalan ki hitam muncul dari tanah berpasir di sampingnya, menyatu menjadi seorang lelaki tua semi-transparan, tampak seperti bayangan hantu. Lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh berkata, Li Chunyang sudah mati, untungnya, aku merasakan ada yang salah sebelumnya dan melepaskan diri darinya sebelum pertempuran dimulai. Aku tidak menyangka dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Fang Wang. Master Tao Chun Qiu menjawab dengan tenang, jangan meremehkan tubuh suci yang murni. Selama masih ada sedikit pure yang, dia bisa bangkit kembali. Kalau bukan karena Kaisar Donggong yang memiliki kitab suci Mi Jue, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa benar-benar memusnahkannya. Setelah mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu mereda, lalu dia mengangkat matanya untuk melihat ke kejauhan, bertanya, menurutmu teknik kultivasi apa yang sedang dipraktikkan Fang Wang? Keributan ini terlalu dibesar-besarkan. Master Tao Chun Qiu merenung dan berkata, guntur menderu, namun berkah dari Dao Surgawi tidak terlihat jelas, kemungkinan besar itu terkait dengan tubuh fisiknya. Juga tidak diketahui konstitusi apa yang dimiliki Fang Wang. Dikatakan bahwa Kunlun masih memiliki tubuh surgawi. Jika ini terus berlanjut, kekuatan besar pasti akan berkumpul di sekelilingnya, yang mampu mengguncang alam fana. Itu juga normal, untuk bakatnya. Bagi sebagian besar orang, manfaat bersekutu dengannya jauh lebih besar daripada biaya. Menjadi musuhnya, tanggapan dari Master Tao Chun Qiu membuat lelaki tua itu terdiam. Setiap kali dia memikirkan Fang Wang, perasaan lelaki tua itu rumit. Dia tidak bermaksud untuk menargetkan Fang Wang, tetapi untuk membalas dendam pada keluarga Hong. Sayangnya, Fang Wang dengan tegas membela dinasti ilahi Yu Agung, dan ini sangat membuatnya kesal. Tidak semua orang memahami sejauh mana kekuatan Fang Wang. Di mata banyak keturunan klan Sein, Fang Wang mungkin adalah bakat terdepan di dunia, tetapi dia bukan tandingan klan Sein. Mereka tidak takut pada Fang Wang, sebaliknya, mereka berharap untuk menantangnya. Klan Sein tetua juga seperti itu, dengan suara-suara di bawah semakin keras untuk menyerang dinasti ilahi Yu Agung. Dia hampir tidak dapat menahannya lagi. Kaisar Donggong telah menekan klan Sein selama 4000 tahun, dan semua klan Sein utama saling berhubungan. Keinginan untuk menggulingkan dinasti ilahi Yu Agung telah menjadi kekuatan, hanya menunggu keputusan kapan harus menyerang. Saat tetua merenungkan urusan klan Sein, Master Tao Chun Qiu juga berpikir keras, meskipun tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Waktu berlalu perlahan. Setelah dupa menyala, tetua tidak dapat menahan diri untuk memecah keheningan dan bertanya, apakah tubuh Sein yang murni masih dalam proses kebangkitan? Master Tao Chun Qiu tidak menjawab, ekspresinya menjadi semakin muram. Setelah beberapa saat, Master Tao Chun Qiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi. Dia benar-benar mati, dan nasibnya telah benar-benar bubar. Setelah mengatakan itu, Master Tao Chun Qiu berbalik. Tetua itu tertegun sejenak, lalu buru-buru mengikuti langkahnya. Master Tao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya tetua itu, berjalan di samping Master Tao Chun Qiu. Tepat saat Master Tao Chun Qiu hendak menjawab, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Ia segera mulai berkultivasi, dan aura yang tampak mengancam muncul di antara kedua alisnya. Tetua itu bertanya dengan cemas, ada apa denganmu? Mata Master Tao Chun Qiu menunjukkan sedikit ketakutan saat ia berbisik, seseorang mengutukku. Fang Wang memiliki seorang guru di belakangnya. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah tetua itu berubah drastis. Ayo pergi, kata Master Tao Chun Qiu dengan serius,
tidak berani melihat ke belakang. Keduanya melompat dan dengan cepat menghilang di ujung cakrawala laut. Fenomena surgawi yang disebabkan oleh Fang Wang berlangsung selama 2 hari 2 malam penuh. Selama 2 hari 2 malam ini, seluruh benua kaisar manusia dilanda kekacauan. Untungnya, kota-kota dinasti ilahi Yu Agung semuanya memiliki formasi kota pelindung. Kecuali kota kekaisaran, yang diserang oleh Li Chunyang, kota-kota lain mengalami cedera tetapi tidak ada kematian sebagai akibatnya. Pada hari itu, kekuatan surgawi menghilang. Sinar matahari menembus lautan awan petir, menghujani dinasti ilahi Yu Agung. Hong Xianer berdiri di atap, menatap sosok Fang Wang, yang duduk tinggi di langit dikelilingi lautan awan pada jarak setidaknya 100 mil. Pemandangannya megah. Orang-orang berdiri di atap berbagai bangunan di seluruh kota kekaisaran, menatap ke atas seolah-olah melihat bayangan seorang abadi. Cahaya perak pada Fang Wang perlahan memudar. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi tulang dao tak bernoda, dan kultivasinya menembus ke lapisan ketiga alam pemecah langit. Pola pikir tak terkalahkan yang sama yang pernah dialaminya di istana surgawi muncul lagi. Fang Wang merasakan kekuatan di dalam dirinya, merasa seolah-olah segala sesuatu antara surga dan bumi telah berubah, bahkan suara angin menjadi lebih jelas, dan energi spiritual yang tak terlihat mengambil untaian warna yang berbeda, melayang melalui dunia. Dia mengeluarkan jubah putih dari cincin naga. Giok sementara cahaya perak belum sepenuhnya menghilang, dan mengenakannya. Ini membuatnya tampak lebih misterius, seperti dewa abadi yang turun dari surga. Sementara itu, jauh di benua naga turun, di tepi danau rawa pedang surga. Hong Chen sedang bermeditasi di atas batu besar. Dia memegang pancing di satu tangan dan mengumpulkan 4 balok kayu dari pangkuannya ke tangan lainnya. Senior, apa yang kamu mainkan? Kamu bahkan tidak bisa berkonsentrasi pada memancing. Hati-hati aku mungkin menangkap yang besar dan benar-benar mempermalukanmu. Suara Gu Tianxiong datang dari samping. Hong Chen menjawab dengan tenang, jangan bicara tentang yang besar. Jika kamu bisa menangkap ikan, kamu menang. Saya setuju untuk memberikan putri Anda teknik kultivasi yang luar biasa. Bab 294 Bab 291, Harta Karun nomor 1 di alam fana. Mendengar kata-kata Red Dash, Gu Tianxiong langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Dia bertanya dengan penuh semangat, kamu tidak bisa menipuku, putri kesayanganku sangat disukai oleh Fang Wang. Kalau tidak, dengan kultivasiku, aku tidak akan tinggal di rawa surga pedang dan diperlakukan dengan sangat baik. Red Dash menatap permukaan danau dan tidak melanjutkan pembicaraan. Gu Tianxiong melanjutkan dengan pertanyaan lain, Senior, katakan padaku, siapa yang bisa menjadi salah satu dari 12 sekte Dao? Apa standar untuk 12 sekte Dao? Red Dash berkata dengan acuh tak acuh, selain kuat, 12 sekte Dao juga harus memiliki garis keturunan Dao yang unik, seperti sekte pedang, sekte tubuh, sekte jiwa, sekte jimat, dan sebagainya. Dalam jangka pendek, mustahil bagi Wang Dao untuk mengisi semua 12 posisi. Maksudmu Fang Wang tidak terlalu menghargai para kultivator hebat di rawa surga pedang saat ini. Bukannya dia meremehkan mereka, hanya saja standarnya harus ditetapkan tinggi. Jangan tertipu oleh aura misterius yang ditunjukkan para kultivator itu, dalam skema besar alam fana, mereka masih kurang. Saat ini, tidak ada seorang pun di Wang Dao yang lebih kuat daripada Master Dao, dan kamu harus tahu bahwa Master Dao itu baru berusia lebih dari 300 tahun. Respons dari Red Dash membuat Gu Tianxiong berpikir keras. Dia merenungkan bagaimana cara menarik putrinya, Gu Li, ke Wang Dao. Jika dia tidak segera membiarkannya kembali, dia mungkin akan kehilangan tempatnya di hati Fang Wang selamanya. Seperti bidadari Taixi dari Istana Shuzhen, yang mengirim murid setiap tahun dengan hadiah, dengan lantang menyatakan bahwa mereka berasal dari bidadari Taixi Istana Shuzhen. Hampir setiap kultivator dan monster di seluruh benua naga yang turun tahu bahwa Fang Wang memiliki orang kepercayaan yang dikenal sebagai bidadari Taixi. Red Dash tiba-tiba mendesah, menyela alur pikiran Gu Tianxiong. Gu Tianxiong menoleh padanya dan bertanya, Senior, mengapa Anda mendesah? Red Dash berbicara dengan sungguh-sungguh, bagaimana seekor semut bisa memahami perjalanan seekor elang. Gu Tianxiong mengangkat alisnya, merasa terhina, namun dia tidak berani membalas. Baiklah, Anda senior, jadilah orang yang angkuh. Gu Tianxiong segera menoleh untuk fokus memancing. Dia harus memenangkan ronde ini dan membuat orang tua itu mengajarinya teknik-teknik pamungkasnya.
Di dalam puri ziarah, di dalam halaman, Hong Xianer berdiri di samping Fang Wang, melihat sekeliling dengan ekspresi aneh di wajahnya. Xiao Zi dan Zhao Zhen sedang mengamati Sariputra di kolam halaman, tidak mengganggu mereka. Fang Wang meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan kesal, "Berhentilah melihat, bisakah kamu benar-benar menemukan sesuatu yang baru?" Hong Xianer duduk, tatapannya tertuju pada Fang Wang, dan berkata, "Aku terus merasa kau telah banyak berubah, tetapi aku tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang telah berubah. Menjadi lebih kuat, apalagi yang mungkin terjadi. Tidak, bukan hanya itu. Kau tidak tampak seperti manusia lagi, kau memiliki aura material surgawi dan harta duniawi, dan kehadiran yang kau pancarkan sangat memukau. Hei, Nona, bisakah kau menahan diri?" Fang Wang berkata dengan tegas, menyebabkan Hong Xianer memutar matanya ke arahnya. Hong Xianer bertanya dengan serius, "Benarkah, seberapa kuat dirimu sekarang?" Li Chunyang tampaknya bahkan lebih tangguh daripada alam melangkah langit, mungkin telah berkultivasi ke alam jiwa sejati, tetapi dia ditumbangkan oleh satu pukulan darimu. Fang Wang menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, "Aku tidak yakin seberapa kuat aku sekarang, tetapi aku berharap hari ketika aku mengetahui seberapa kuat aku tidak akan pernah datang." Hong Xianer menggerakkan sudut mulutnya. "Sejak kapan dia begitu sok? Jika kamu tidak bekerja keras dalam berkultivasi, kamu akhirnya akan tertinggal. Kamu tidak akan dapat mengejar setengah dari dekrit Kaisar Surga," kata Fang Wang, menatap Hong Xianer. Bang! Hong Xianer membanting meja dan berdiri, melotot ketika dia berkata, "Tidak mungkin, tunggu saja. Aku akan menerobos ke alam jiwa sejati sebelum kamu." Setelah berbicara, dia menghilang dari tempat itu, dan Fang Wang mengikutinya sambil tersenyum. Dia sengaja memprovokasinya karena dia benar-benar tidak ingin terus menjawab. "Begitu aku menjadi lebih kuat, itu saja yang terjadi. Apa yang perlu ditanyakan? Aku, Fang Wang, tidak suka bertanya tentang seberapa kuat orang lain." Begitu Hong Xianer pergi, Fang Wang akhirnya bisa menikmati kedamaian dan ketenangan. Meskipun seluruh dinasti Agung Yu kini sedang membicarakannya, selama tidak ada yang mengganggu rumah ziarah, semuanya baik-baik saja. Sambil minum teh, Fang Wang merasakan alam di sekelilingnya. Setelah mengolah teknik tulang murni yang tak terukur, ia mulai merasakan beberapa elemen antara langit dan bumi yang bahkan lebih sulit dideteksi daripada energi spiritual, elemen-elemen fundamental yang membentuk dunia. Ini termasuk elemen-elemen terkenal dari 5 fase, di antara yang lainnya. Segala sesuatu, dari gunung dan bangunan yang menjulang tinggi hingga bunga dan pohon, terbuat dari elemen-elemen yang berbeda. Fang Wang tidak jelas tentang sifat elemen-elemen ini, tetapi ia dapat merasakan kehadiran mereka. Naluri mengatakan kepadanya bahwa elemen-elemen ini akan menjadi kunci bagi jalur kultivasinya di masa depan. Tulang Dao, mungkinkah ini adalah aturan langit dan bumi, atau mungkin aturan Dao Agung? Fang Wang telah mempelajari susunan pedang, yang dapat mengarahkan sebagian kekuatan langit dan bumi untuk melepaskan kekuatan yang jauh melampaui apa yang dimasukkan melalui kekuatan spiritual. Fang Wang merenung dalam diam sambil merasakan alam di sekitarnya. Matahari terbenam dan bulan terbit, dan malam pun berlalu. Keesokan harinya, Fang Wang kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia baru saja duduk di tempat tidurnya untuk bermeditasi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan memperluas kesadaran ilahinya ke dalam cincin giok naga. Kesadarannya memasuki alam ilusi. Saat membuka matanya, dia melihat Zhou Xue di depannya. Zhou Xue mengenakan pakaian hitam teratai merah dan mengenakan mahkota kilin giok ungu. Dia tampak bersemangat dan tangguh, alisnya memperlihatkan aura yang tajam dan kuat yang cukup kuat. Fang Wang mengangkat alisnya. Dengan tingkat wawasannya saat ini, jelas baginya bahwa konstitusi Zhou Xue sama sekali tidak biasa. Zhou Xue juga menilai Fang Wang. Pupil matanya tiba-tiba membesar, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Setelah hening sejenak, Fang Wang adalah orang pertama yang memecah keheningan dan bertanya, "Ada apa? Kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun, dan kamu tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak punya orang lain di hatimu sekarang, kan?" Tatapan mata Zhou Xue kembali normal, dan dia berkata dengan tenang, "Mungkinkah itu adalah teknik tulang murni tak terukur yang diwariskan oleh Kaisar Langit Debu Merah?" Fang Wang tidak terkejut bahwa Zhou Xue mengetahui keberadaan Kaisar Langit Debu Merah, tetapi dia heran bahwa dia tahu tentang teknik tulang murni tak terukur. "Apakah kamu juga mengetahuinya?"
Fang Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Zhou Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Itu adalah legenda tulang dao dari alam atas. Di kehidupan masa laluku, aku hanya mendengarnya, tidak pernah melihatnya dengan mataku sendiri. Bahkan istana abadi tidak memiliki siapapun yang memiliki tulang dao. Baguslah kamu berada di alam fana. Jika Anda telah membudidayakan tulang dao di alam atas, daging, darah, dan tulang Anda akan menjadi harta yang dicari oleh yang kuat. Bukan hanya monster yang ingin memakan Anda, bahkan dewa abadi manusia ingin menggali tulang Anda. Anda tidak hanya menjadi lebih kuat, Anda telah menjadi harta yang paling menakjubkan di alam fana. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia bahkan sengaja menjilat bibirnya sambil memberinya tatapan menyala-nyala, tampak cukup menyihir. Fang Wang mengangkat lengan kanannya, membawanya dekat padanya, dan terkekeh, apakah Anda menginginkan tulang saya? Jangan ragu untuk menjatuhkan sepotong. Zhou Sue tertegun sejenak, lalu menggoda berkata, satu potong tidak cukup. Kalau begitu beritahu saya berapa banyak potongan yang Anda inginkan, jawab Fang Wang. Zhou Sue menatapnya dalam-dalam dan bertanya, apakah Anda serius? Fang Wang tersenyum dan berkata, mengapa kau tidak mengambil salah satu tulang rusukku? Kehilangan satu pun tidak akan berarti apa-apa. Zhou Sue memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan dingin, aku tidak menginginkannya, dan jangan berani-beraninya kau memberikan tulangmu kepada orang lain. Fang Wang menjawab dengan kesal, apakah kau benar-benar mengira aku bodoh? Aku akan memberikannya kepadamu karena hubungan kita yang paling dekat, kau tahu. Mendengar ini, Zhou Sue tersenyum, senyum yang penuh kepuasan. Dia kemudian berkata, kalau begitu, ada satu hal yang ingin aku minta darimu. Apakah kau bersedia? Fang Wang mengangguk dan berkata, silakan. Pasti ada sesuatu jika kau datang kepadaku secara pribadi. Aku sangat menantikannya. Aku hanya berharap itu tidak terlalu sederhana. Permintaan dari Jiu, kau orang yang sejati membuatku agak kecewa. Mendengar jawaban Fang Wang, bibir Zhou Sue melengkung geli. Dia mendapati bahwa sekuat apapun anak itu, dia masih berbicara dengan cara yang tampaknya memohon untuk dipukuli. Namun, dia sebenarnya cukup menyukai semangat Fang Wang yang berani. Lawan kali ini tentu saja bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Jiu Yu, orang sejati. Faktanya, Jiu Yu, orang sejati mati dengan tidak adil. Jika dia memperoleh warisan Jiu Yu, dia pasti akan menjadi salah satu yang terkuat di alam fana, katanya. Fang Wang tidak memiliki keraguan apapun. Jiu Yu Zizaisu, tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan, dan kitab suci surgawi tak terbatas yang agung semuanya diperoleh dengan mengejar warisan Jiu Yu. Sangat mungkin bahwa Jiu Yu, orang sejati, juga mewarisi teknik-teknik tertinggi ini, atau bahkan memperoleh pengakuan dari Kaisar Hantu dan memperoleh takdir dari dinasti Dewa Agung. Mengikuti alur pemikiran ini, orang sejati Jiu Yu yang telah tumbuh sedemikian rupa memang akan menakutkan. Jiu Yu Zizaisu adalah kartu truf terbesar Fang Wang, tanpa diragukan lagi. Tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan dan kitab suci surgawi yang tak terbatas juga merupakan komponen penting dari kitab suci Dao. Surgawi yang tak terbatas dan tubuh tiran yang tertinggi dari geng surgawi, yang menunjukkan nilai tinggi dari warisan Jiu Yu. Kali ini, aku memintamu untuk berurusan dengan sekte Buddhis, aku ingin menghancurkan sekte Buddhis, dan aku tidak akan membiarkanmu bertindak sendiri, Zurulai akan menemanimu ke sana, kata Zhou Sue dengan suara lembut. Ekspresi antisipasi muncul di matanya. Sekte Buddhis. Setelah mendengar ini, Fang Wang segera mengangkat alisnya karena terkejut, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte Buddhis. Selama konflik dengan 7 klan, budak emas jahat yang menekan dari sekte Buddhis telah menghalanginya. Jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin telah binasa saat itu juga. Dia sudah menaruh dendam pada sekte Buddha. Baiklah, kapan kita mulai? Tanya Fang Wang. Dia sangat menantikan pertarungan setelah bertahun-tahun tidak bertindak. Pertarungan dengan Li Chunyang tidak seberapa, dia tidak puas dengan pertarungan itu. 3 tahun dari sekarang, kau akan kembali ke rawas surga pedang, dan aku akan menyuruh seseorang membawamu ke sekte Buddha, kata Zhou Sue. Fang Wang bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa 3 tahun? Selama 3 tahun ini, aku perlu menemukan cara untuk melemahkan kekuatan tempur sekte Buddha. Faksi-faksi dalam sekte Buddha itu rumit. Dalam hal kekuatan tempur teratas mereka, sekte Buddha memiliki beberapa kultivator di alam jiwa sejati. Kamu seharusnya sudah tahu bahwa di atas alam surgawi adalah alam jiwa sejati.
Di antara mereka, ada seorang Buddha kuno yang sebanding dengan Qian Kun surgawi. Meskipun dia belum mencapai alam Qian Kun surgawi, kekuatannya cukup untuk melawan Qian Kun surgawi. Aku akan menemukan cara untuk mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya, jelasnya, yang hampir ditanggapi Fang Wang, lalu menahan lidahnya. Dia ingin mengatakan untuk tidak melemahkan Buddha kuno itu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menahannya. Dia tidak bisa ceroboh. Dia sama sekali tidak bisa mengembangkan sikap terlalu percaya diri. Zhou Xue tampaknya telah merasakan pikirannya dan berkata, penggarap alam jiwa sejati yang sebelumnya Anda hadapi tidak stabil dalam takdir, mungkin dikeluarkan oleh kitab suci Mi Jue, bukan alam jiwa sejati yang sejati. Kekuatan Anda seharusnya dapat menandingi seorang penggarap alam jiwa sejati, tetapi jangan terlalu percaya diri. Buddha kuno itu tidak sederhana. Dalam 50 tahun lagi, ia akan dapat mencapai Qian Kun surgawi, dan ia bahkan dapat memahami praktik agama Buddha di alam atas. Alam atas juga memiliki sekte agama Buddha. Fang Wang bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Xue tersenyum dan berkata, secara alami, semua yang ada di alam fana ada di alam atas, hanya lebih kuat. Fang Wang terus bertanya, di atas alam atas, apakah ada dunia yang lebih tinggi? Atau dengan kata lain, apakah alam atas merupakan bagian dari alam semesta, atau apakah itu dunia itu sendiri, dengan ruang waktu yang tak terbatas di luarnya? Dalam kehidupan sebelumnya di bumi, ketika dia membaca novel tentang makhluk abadi dan fantasi, kosmologi mereka menyerupai tumpukan kotak, lapis demi lapis, dengan surga di balik surga, dan di balik itu, bahkan lebih banyak surga. Senyum Zhou Xue mengandung nada menggoda, apakah ada dunia yang lebih tinggi di atas alam atas? Aku tidak tahu. Namun, di luar alam atas, itu bukan hanya ruang tanpa akhir. Alam fana tempat kita tinggal termasuk dalam alam semesta yang luas, dan ada alam fana lain di luar itu. Namun, ruang di luar alam atas adalah zona terlarang. Diusir dari alam atas adalah hukuman terbesar di sana. Secara spesifik, ya, kamu akan tahu ketika kamu pergi ke alam atas di masa depan. Oh, aku lupa, kamu tidak ingin naik. Jadi aku tidak yakin apakah masih akan ada kesempatan. Seperti itu untukmu. Menanggapi godaan Zhou Xue, Fang Wang tidak menyangkalnya. Sekte Dewa Lingqiao-nya mungkin benar-benar mengizinkannya untuk melakukan perjalanan ke alam atas. Namun, kultivasinya belum cukup kuat. Begitu dia menjadi cukup kuat, bahkan tanpa naik, dia dapat dengan bebas memasuki alam atas dengan bantuan Sekte Dewa Lingqiao. Fang Wang memang menantikan alam atas. Setelah itu, Fang Wang mulai bertanya tentang masa lalu Kaisar Langit Debu Merah. Zhou Xue memang tahu tentang Kaisar Langit Debu Merah dan menceritakan kisahnya satu persatu. Kaisar Langit Debu Merah adalah mentor Kaisar Langit dari Istana Langit Alam Atas, bukan hanya Kaisar Langit, tetapi bahkan Dewa Perang pertama dari Istana Langit dan banyak Dewa Abadi yang kuat lainnya adalah muridnya. Kaisar Langit Debu Merah mengalami siklus reinkarnasi yang tak berujung, selalu mencari balas dendam. Namun, makhluk kuat yang dibesarkannya akhirnya bergabung dengan Istana Langit, memutus karma mereka dengannya, akhir yang sangat tragis. Fang Wang mulai bersimpati dengan Kaisar Langit Debu Merah. Dari sudut pandang Kaisar Langit Debu Merah, ini memang kutukan yang tak terhindarkan, salah satu keputusasaan yang ekstrim. Kaisar Langit Debu Merah mengajarkan Fang Wang teknik tulang murni yang tak terukur, dan hanya dengan kesempatan ini, Fang Wang harus mencari keadilan untuknya. 3 tahun berlalu dengan cepat. Waktu dapat meringankan segalanya dan bahkan melenyapkannya. Rakyat biasa dari dinasti ilahi Yu Agung sekali lagi terjebak dalam masalah baru yang berlaku, dan pertempuran antara Fang Wang dan Li Chunyang, karena detailnya yang samar, segera terlupakan. Hari ini, formasi Kunlun di Rawa Surga Pedang diaktifkan kembali. Cahayanya yang kuat menerangi rawa surga pedang dan juga mencerahkan Kunlun yang jauh. Di Gunung Kunlun yang luas, banyak pembudidaya dan iblis melihat ke belakang, semuanya tertarik oleh cahaya formasi. Fang Wang, ditemani oleh Xiao Zi, melangkah keluar dari formasi Kunlun, dengan Xiao Zi membawa labu pemakan jiwa di punggungnya. Tanpa menunggu Fang Wang berbicara, Xiao Zi dengan cepat menyelinap pergi. Saat itu, Du Guwenhun, Song Jinyuan, dan yang lainnya muncul di tanah terbuka di depan formasi Kunlun. Saya kembali kali ini untuk melakukan sesuatu bagi Sekte Jin Xiao dan tidak bisa tinggal lama, kata Fang Wang, memulai pembicaraan. Du Guwenhun tersenyum dan berkata, tidak masalah,
kami tidak akan menghalangimu. Ayo pergi. Senior Hong Chen telah meneliti artefak ajaib, yang dirancang khusus untuk para pengikut Jalan Harapan. Tidak peduli seberapa jauh, kita akan dapat saling menghubungi tanpa perlu kamu kembali secara langsung. Setelah mendengar ini, Fang Wang segera menjadi tertarik dan mengikuti Dugu Wenhun dan yang lainnya pergi. Mereka berjalan menuju kompleks paviliun di area inti rawa surga pedang dan memasuki aula besar tempat Fang Wang melihat debu merah. Debu merah berdiri, menatap Fang Wang dengan ekspresi rumit di matanya. Dugu Wenhun mengambil token emas gelap dengan karakter Wang terukir di bagian belakang, goresannya luas dan dalam, sementara bagian depannya bertuliskan kata-kata Master Dao. Dia menyerahkan token itu kepada Fang Wang, memperkenalkannya. Token ini disebut Perintah Wang Dao. Token ini tidak berpindah pemilik dan terikat dengan jiwa muridnya. Token ini dapat melacak keberadaan, mengunci karma, dan token ini hanya akan menghilang jika jiwa muridnya menghilang. Harta karun seperti itu belum pernah kudengar sebelumnya. Fang Wang memainkan Perintah Wang Dao, merasakan batasan di dalamnya, ada 49, rumit dan kompleks. Beberapa batasan berada di luar pemahamannya. Dia menatap Red Dust, tersenyum. Red Dust, kau telah berusaha keras. Ini memang pencapaian yang luar biasa, mengapa kau tidak menjadi yang pertama dari 12 sekte Dao? Aku akan menamainya Xuanzong, bagaimana menurutmu? Red Dust bermaksud menolak, tetapi tiba-tiba terpikir dan mengangguk, berkata, aku akan mengikuti pengaturan Master Dao. Song Jinyuan kemudian bertanya, Fang Wang, berbicara tentang 12 sekte Dao, bukankah seharusnya ada sekte pedang? Apakah menurutmu kita harus membuat pengaturan untuk itu lebih awal? Tidak mungkin para pembudidaya pedang rawa surga pedang kekurangan seseorang untuk mengambil peran sekte pedang, jika ini keluar, para murid di bawah mungkin bab 296 bab 293, jenius terhebat kedua di dunia. Mari kita lakukan ini, rilis berita bahwa dalam 20 tahun, Wang Dao akan memilih sekte pedang di rawa surga pedang, hanya pembudidaya pedang yang boleh mendaftar untuk berpartisipasi. Fang Wang merenung, sebuah masalah yang sebelumnya telah ia pertimbangkan. Song Jinyuan telah mengatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 12 sekte Dao, dan Fang Wang memiliki pengaturan lain untuknya, jika ia memilih Fang Bai atau pelayan pedang lainnya untuk memimpin sekte pedang. Mereka akan kekurangan kekuatan, meskipun ada pembudidaya pedang yang kuat di dalam rawa surga pedang. Tempat itu adalah tempat yang beragam, dan tanpa memahami mereka, Fang Wang tidak akan dengan mudah mempromosikan seseorang untuk menjadi salah satu dari 12 sekte Dao. Setelah mendengar ini, Song Jinyuan segera menunjukkan senyuman. Ia mengerti bahwa pengikutnya sendiri tidak memenuhi syarat untuk menjadi sekte pedang, tetapi hanya pemilihan sekte pedang yang berlangsung di rawa surga pedang, dan memungkinkan para pembudidaya rawa surga pedang untuk mendaftar dan bersaing, sudah cukup, setidaknya itu akan menyelamatkan muka rawa surga pedang. Fang Wang duduk di kursinya, mulai menyerap perintah Wang Dao miliknya sendiri, sementara Dugu Wenhun terus melaporkan pembangunan Wang Dao. Hanya dalam beberapa tahun, jumlah pengikut Jalan Harapan telah melampaui 500.000, dengan ambang batas ditetapkan di alam ramuan roh, dengan pengikut dari semua alam yang berbeda. Yang tertinggi adalah 3 di alam lorong dewa. Ada 7 di alam pemecah surga, lebih dari 20 di alam nirwana, dan lebih dari 300 di alam Mahayana. Mungkin tidak sebanding dengan dinasti Dewa Yu yang agung, tetapi kekuatan seperti itu dianggap sangat besar di lautan sekitarnya, bahkan melampaui paviliun kehidupan abadi. Fang Wang telah merasakan banyak aura kuat di dalam rawa surga pedang, tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa ada 3 kultivator alam lorong dewa yang telah bergabung dengan Wang Dao. Alam lorong dewa, keberadaan yang sama sekali tidak terjangkau di masa lalu untuk benua naga yang turun, Laut Surgawi Selatan, dan Laut Kaisar. Apalagi alam lorong dewa, bahkan alam pemecah surga tidak pernah terdengar oleh banyak orang. 3 dewa Laut Kaisar dari alam nirvana lapisan ke-9 adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan. Ini dengan jelas menunjukkan betapa besar prestis Fang Wang. Setelah Dugu Wenhun selesai berbicara, Fang Wang berkata, kita harus menjaga kendali yang baik terhadap aturan Wang Dao, kita tidak dapat membiarkan siapapun mencoreng reputasi Wang Dao. Selain dari 12 sekte Tao, kita akan secara khusus mendirikan cabang pengawasan yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan tidak adil dan tidak pantas para pengikut. Hong Chen memuji, hebat sekali kau punya pemikiran seperti itu. Tanpa aturan, tidak ada lingkaran.
Kekuatan yang kuat pasti punya tatanannya sendiri, terutama selama fase pertumbuhannya. Tatapannya jatuh pada perintah Wang Dao di tangan Fang Wang, matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Anak ini, bagaimana dia bisa menyerapnya begitu cepat? Hong Chen terkejut dalam hatinya tetapi kemudian teringat bahwa Fang Wang mungkin telah menguasai teknik tulang murni yang tak terukur, dan dia tidak lagi menganggapnya begitu menakjubkan. Itu tulang Dao. Hong Chen menatap Fang Wang dengan perasaan campur aduk. Meskipun dia belum menguasai teknik tulang murni yang tak terukur, dia telah merasakan aura tulang Dao selama transmisinya, dan dia yakin bahwa fenomena langit dan bumi sebelumnya pasti terkait dengan teknik tulang murni yang tak terukur. Memikirkan waktunya, kelopak mata Hong Chen berkedut liar, dia sangat curiga bahwa Fang Wang sendiri adalah tulang Dao tetapi belum terbangun, dan teknik tulang murni yang tak terukur telah membantunya membangunkan tulang Dao-nya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa memahaminya. Teknik rahasia yang tidak bisa dia kuasai dalam puluhan ribu tahun kultivasi di alam atas, bagaimana mungkin itu bisa dikuasai oleh manusia biasa? Dia mengakui bahwa ketika dia mengajarkan teknik itu kepada Fang Wang, dia bermaksud untuk menekannya. Dia pikir anak ini terlalu lancang, lagi pula, tidak mungkin anak itu bisa mempelajarinya, jadi dia tidak takut mengungkapkan teknik rahasia ini. Namun, sial, dia benar-benar mempelajarinya. Ketika Hong Chen merasakan fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh Fang Wang, kecemburuan yang tak terhentikan dan bahkan beberapa gangguan muncul di hatinya. Untungnya, dia adalah kaisar surga, yang telah melalui badai yang tak terbayangkan oleh manusia, dan pada akhirnya, dia berhasil menahan diri. Setelah emosi negatif mereda, Hong Chen menaruh harapan tak terbatas pada Fang Wang, percaya bahwa dia tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbesar dalam hidupnya. Dugu Wenhun dan Song Jinyuan mendengarkan kata-kata Fang Wang dengan saksama, dan baru 1 jam kemudian mereka berdua pamit. Fang Wang sendirian dengan Hong Chen, dan keduanya berbicara tentang entah apa. Ketika Hong Chen keluar melalui pintu besar, wajahnya dipenuhi dengan senyuman, sangat kontras dengan sikapnya yang biasanya serius. Beberapa hari kemudian, para kultivator sekte Jin Xiao datang mengunjungi Fang Wang, memberitahu dia bahwa Zurulai sedang menunggunya di sisi selatan Kunlun. Fang Wang, membawa Xiao Zi bersamanya, memulai perjalanannya. Tahun demi tahun telah berlalu, dan Kunlun telah menjadi megah. Pemandangan paling menakjubkan dalam Ki Agung, membentang sejauh ribuan mil. Sejauh mata memandang, lereng gunung diselimuti oleh susunan teleportasi yang mengangkut berbagai jenis batu, batu roh, dan sebagainya. Di sisi selatan Kunlun, di kaki gunung, berdiri sebuah prasasti batu raksasa, setinggi 10 zang, dengan 3 karakter besar terukir di atasnya. Kunlun Selatan, di depan prasasti batu itu berdiri sebuah sosok, tak lain adalah Zurulai. Zurulai, mengenakan kasaya hitamnya, mendekat bersama angin. Berpakaian putih, Fang Wang turun ke atas naga, menatap Zurulai, dan tersenyum, "Rekan Taois, sudah lama sekali, apa kabar?" Zurulai mengangkat matanya ke arah Fang Wang dan mendapati bahwa Fang Wang tetap tak terduga, yang membuatnya mendesah dalam hati. Dia telah tekun berkultivasi selama bertahun-tahun, dan tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, semakin mendekati alam yang melampaui langit. Dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tetapi sekarang, saat menghadapi Fang Wang lagi, dia merasa bahwa jarak di antara mereka semakin melebar. Meskipun Fang Wang tidak memancarkan aura yang luar biasa, dia membuat Zurulai merasa agak tidak berharga. "Kupikir aku telah membuat kemajuan besar, tetapi melihatmu, aku menyadari bahwa aku hanya melihat langit dari dasar sumur," kata Zurulai dengan sungguh-sungguh. Fang Wang terkekeh pelan, "Kamu menyanjungku, rekan Taois. Ayo, kita bisa bicara sambil berjalan, ceritakan tentang sekte Buddha." Zurulai mengangguk, melompat, dan mulai memimpin jalan. Xiao Zi dengan cepat menyusul, menjaga langkahnya di sampingnya. Zurulai mulai menceritakan situasi terkini sekte Buddha. Dukungan sekte Buddha terhadap 7 klan suci agung berdampak terlalu signifikan, yang menyebabkan kritik luas terhadap sekte Buddha, dan faksi internalnya mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah, menjerumuskan sekte tersebut ke dalam kekacauan dan mengungkap banyak skandal, beberapa di antaranya melibatkan Zurulai sendiri. Inilah alasan tindakan Zurulai terhadap sekte Buddha. Dalam kata-kata Zurulai, sekte Buddha telah membusuk, dan dia ingin membangun kembali sekte Buddha yang baru.
Fang Wang telah mendengar dari Zhou Sue bahwa Zurulai adalah seorang yatim piatu yang diambil dan dibesarkan oleh Sekte Buddha, tetapi kenyataannya adalah bahwa Zurulai memiliki bakat luar biasa sejak lahir yang membawa bencana bagi keluarganya sendiri. Gurunya lah yang membunuh keluarganya dan kemudian membawanya masuk. Kehidupan Zurulai tampak kuat tetapi sebenarnya dipenuhi dengan kesedihan. Ia pernah menyimpan hati yang penuh keadilan dan belas kasih, tetapi setelah menyinggung Sekte Buddha, di bawah fitnah mereka, semua orang yang telah diselamatkannya berbalik melawannya, mengutuknya. Karena patah hati, ia mengundurkan diri ke hamparan Laut Surgawi Selatan hingga ia tumbuh lebih kuat dan akhirnya mendirikan Sekte Ilahi. Sekte Buddha seperti itu benar-benar harus dihancurkan. Yakinlah, rekan Taois, dengan Anda dan saya bergabung, Sekte Buddha pasti tidak akan bertahan, Fang Wang menghibur. Suasana hati Zurulai membaik, dan ia merasakan sedikit rasa terima kasih kepada Fang Wang. Ia bersyukur atas pengakuan Fang Wang atas kekuatannya. Fang Wang mendesah, jika Anda belum bergabung dengan Sekte Jin Xiao, saya ingin menarik Anda ke Wangdao saya, untuk menjadi salah satu dari 12 Sekte Tao. Anda tentu saja jenius paling berbakat yang pernah saya lihat. Saya berharap dapat beradu dengan Anda di puncak alam fana sekali lagi. Tantangan seperti itulah yang membuat hidup menjadi menarik. Zurulai, yang terhibur oleh kata-kata Fang Wang, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu benar-benar melihatku seperti itu? Xiao Zi tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya, tetapi dia tetap diam. Tentu saja, apakah kamu meragukan dirimu sendiri? Itu bukan pola pikir yang cocok untuk bakat terbesar kedua di bawah langit, kata Fang Wang, berpura-pura tidak puas. Zurulai tidak dapat menahan senyum, berkata, sebenarnya, Zhou Sue ingin aku bergabung dengan Kunlun, tetapi aku ragu-ragu. Dia berkata kamu tidak akan naik dan bahwa kita adalah jiwa yang sama yang dapat menciptakan hal-hal hebat bersama di alam fana. Bab 297 Bab 294 Leluhur Buddha di dunia saat ini, Sensin. Mengundang Zurulai untuk bergabung dengan Wangdao hanyalah lelucon dari Fang Wang, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri Zurulai dengan usulan seperti itu, tidak pernah berharap orang itu akan menganggapnya serius. Fang Wang ragu-ragu, jika kau bergabung, bagaimana dengan Sekte Jin Xiao? Bagaimana dengan ini, jika Sekte Jin Xiao bangkit di masa depan dan kau tidak ingin bangkit, maka datanglah padaku, aku seharusnya tidak memburu secara langsung, Sekte Jin Xiao dan Wangdao adalah sekutu, maju dan mundur sebagai satu, kehadiranmu akan sama dimanapun. Zurulai menggelengkan kepalanya, itu memang ide Zhou Sue, dia menyukai seorang murid dari Sekte Buddha dan takut bahwa, setelah aku memusnahkan Sekte Buddha, berada di sekte yang sama akan menimbulkan masalah bagiku, oleh karena itu, dia menyarankan aku bergabung dengan Wangdao, yang kebetulan sedang membutuhkan orang. Tentu saja, jika Anda lebih suka saya tidak bergabung, saya bersedia untuk abstain. Dengan keadaan yang sudah mencapai titik ini, wajar saja sulit bagi Fang Wang untuk menolak, dan dia hanya bisa berkata, setelah masalah ini selesai, saya akan bertanya pada Zhou Sue. Jika dia benar-benar ingin Anda bergabung dengan Wangdao, tentu saja saya tidak akan keberatan, dan di 12 Sekte Dao, pasti akan ada tempat untuk Anda. Zhou Sue pernah menilai Zurulai, mengatakan bahwa dia memiliki potensi sebagai orang suci yang hebat, tetapi dia meninggal di bawah pengepungan Sekte Buddha. Tidak semua orang yang gagal memiliki bakat biasa, juga tidak hanya yang paling berbakat yang selalu tertawa terakhir. Terkadang, takdir lebih penting daripada bakat alami. Fang Wang dan Zhou Sue telah mengubah takdir kebanyakan orang di dunia ini. Siapa yang akan naik pangkat di masa depan, siapa yang akan mencapai sertifikasi Kaisar Suci, sekarang tidak diketahui. Saat Fang Wang dan Zurulai bergegas menuju Sekte Buddha, mereka mengobrol dan semakin dekat. Di atas aula emas yang gemerlap, dua baris biksu dengan postur bangga dan wajah berwibawa berdiri bahu-membahu, saling berhadapan seperti penjaga. Di atas kepala mereka melayang banyak singgasana teratai dengan berbagai ukuran, dengan Buddha dalam berbagai bentuk dan postur, beberapa sebesar gunung, beberapa berbaring, yang lain dengan jari-jari terikat bertumpu pada lutut mereka, menciptakan pemandangan yang memusingkan. Di depan aula berdiri Buddha emas setinggi 100 kaki, bertubuh tegap dan berwajah serius, dengan mata tertutup, namun, mata vertikal di dahinya terbuka, menatap seorang biksu yang berlutut di depannya di tanah. Biksu ini, mengenakan jubah sederhana dan tampak agak lemah, dahinya menempel kuat ke lantai. Buddha emas bermata vertikal itu berbicara perlahan,
Sensin, gurumu telah melakukan pelanggaran berat, tidak ada jumlah berlutut yang akan membuat perbedaan. Buddha tidak dapat menunjukkan keberpihakan kepada siapapun, bahkan jika dia adalah muridku sendiri dan gurumu. Setelah mendengar ini, biksu yang dikenal sebagai Sensin mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tampan, dan berkata dengan tergesa-gesa, Buddha leluhur, guruku telah melakukan pelanggaran berat, tetapi karena ditipu oleh para iblis, ia secara keliru melukai orang yang tidak bersalah. Bahkan jika ia harus dihukum, tidak perlu menghancurkan jiwanya dan merampas jiwanya yang berharga. Guruku telah hidup selama 3000 tahun dan menyelamatkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, ia berusaha menyelamatkan orang lain dan secara tidak sengaja memasuki penghalang iblis yang diciptakan oleh iblis, mengira makhluk yang tidak bersalah sebagai roh jahat dan membunuh mereka. Mata ganti mata adalah hukum alam langit dan bumi, tetapi harus ada pertimbangan penyebab primer dan sekunder. Untuk mundur 10.000 langkah, guruku telah menyelamatkan jutaan makhluk. Bukankah pahala dari perbuatan ini lebih besar daripada dosa karena secara keliru membunuh beberapa ratus orang? Buddha leluhur tetap tanpa ekspresi dan berkata, Amitabha, kita para biksu harus ketat dengan diri kita sendiri. Pahala dan dosa saling mengimbangi, dan begitulah cara para iblis dan bidat memaafkan diri mereka sendiri. Tidak mengambil nyawa terkadang lebih sulit daripada menyelamatkan nyawa. Sensin, jika kamu gagal memahami ini, kamu tidak berhak mewarisi Sariputra. Pergilah sekarang. Tetapi, Sensin menjadi cemas, siap untuk berbicara, saat para kultivator Buddha di sekitarnya semua mulai melantunkan mantra secara serempak, suara mereka menggelegar. Pergi, 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 seolah-olah miliaran suara berteriak serempak, menguasai jiwa Sensin, membuat wajahnya pucat pasi. Dia segera berdiri, melakukan ritual sujud, dan mundur. Dia berjalan dengan goyah menuju pintu masuk aula besar, para biksu di sepanjang jalan tetap tanpa ekspresi seolah-olah mereka tidak melihatnya lewat. Fang Wang tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, tetapi dia akhirnya melangkah keluar dari aula besar, seperti beban telah terangkat dari pundaknya. Dia menyeka keringat dari dahinya dan melihat ke belakang, hanya untuk mendengar suara nyanyian sutra dari dalam aula, sosok Buddha leluhur tidak lagi terlihat. Ekspresi Fang Wang muram saat dia berbalik dan menuruni tangga. Awan merah menyebar di langit, menyerupai senja. Ia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ia berada di puncak gunung tertinggi, yang dari sana semua gunung lainnya tampak kecil. Banyak kuil dan biara menghiasi puncak-puncak lainnya, semuanya merupakan bagian dari pemandangan luas yang sama. Berjalan menuruni tangga dengan linglung, Fang Wang tidak kembali ke biaranya sendiri hingga malam tiba. Ia pergi ke ranjang batu di dalam kamar, bersandar di dinding dengan lengan melingkari lututnya, dan membenamkan wajahnya di lengannya. Cahaya bulan mengalir melalui jendela di sampingnya, membentuk bayangan memanjang dari sosoknya. Tiba-tiba, bayangan lain muncul di dalam dirinya sendiri, dengan bentuk yang sama. Bayangan ini berbalik untuk menghadapinya. Kau harus mengerti bahwa alasan dosa gurumu begitu serius adalah karena ia melukai orang-orang tak berdosa dari klan suci. Jika mereka hanyalah manusia biasa, belum lagi gurumu, bahkan seorang murid biasa tidak akan dibawa ke aula sila, kata sebuah suara dingin. Tubuh Fang Wang menegang. Suara dingin itu melanjutkan, dosa gurumu tidak terletak pada pembunuhan, tetapi pada perselisihannya dengan Buddha leluhur kontemporer mengenai doktrin Buddha. Mengapa repot-repot dengan itu? Selain itu, gurumu bukanlah orang baik. Setelah mendengar ini, Fang Wang tiba-tiba mendongak, matanya merah, dan berteriak dengan marah, jangan bicara omong kosong. Apa yang kau tahu? Kau hanyalah iblis hatiku. Mungkinkah kau melihat apa yang tidak bisa kulihat? Suara dingin itu terkekeh, kau benar, aku memang bisa melihat. Meskipun aku adalah kau, aku tidak perlu bergantung pada matamu untuk memahami dunia ini. Fang Wang terdiam. Sebenarnya, aku tahu siapa yang membunuh orang tuamu, saudara-saudaramu, dan saudari-saudarimu. Apakah kau ingin melihat pemandangan saat itu? Suara dingin itu menggoda. Fang Wang menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak akan melihat, itu semua palsu. Apakah kau pikir Buddha leluhur kontemporer dan Buddha emas itu tidak dapat melihatku? Dengan kultivasi mereka, bagaimana mereka bisa begitu saja mengatakan bahwa kau terganggu? Faktanya, mereka telah menungguku, bukan kau. Apa maksudmu? Warna kulit Fang Wang berubah drastis. Dia telah disiksa oleh iblis hatinya selama 200 tahun dan sering berkonsultasi dengan para seniornya di dalam sekte,
hanya untuk diberitahu bahwa dia terlalu gelisah dan bahwa lebih banyak nyanyian akan berhasil. Awalnya, dia mempercayai mereka, tetapi iblis hati itu bersikeras. Bayangan di tanah merentangkan tangannya dan berkata, Sekte Buddha menghargai bakatmu. Gurumu membunuh keluargamu dan membawamu ke sekte karena alasan ini. Jangan tertipu oleh perseteruan gurumu dengan Buddha leluhur kontemporer, itu hanya perebutan kekuasaan. Gurumu akan baik-baik saja, tetapi kamu mungkin dalam masalah. Kebangkitan tiba-tiba Tian Dao Fang Wang telah menyebabkan sekte Buddha merasa terancam. Mereka tidak bisa menunggumu lebih lama lagi. Mereka ingin membuatmu gila sehingga aku dapat menguasai dan sepenuhnya mengungkap bakatmu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Suara Fang Wang bergetar, tubuhnya juga mulai bergetar. Kemudian, 7 bayangan lagi muncul di tanah. Bersama dengan bayangan Fang Wang, sekarang ada 9 bayangan secara total, semuanya menghadapnya. Orang-orang fana ini secara keliru percaya bahwa aku adalah iblis hatimu. Mereka tidak bisa lebih salah lagi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Mereka ingin mengendalikan kita, tetapi mengapa kita harus menurut? Fang Wang, bangunlah. Kamu selalu hidup dalam tipu daya. Mengapa tidak hidup bebas dan tidak terkendali seperti Fang Wang? Bab 298 Bab 295, Hancurkan Sekte Buddha. Sinar matahari fajar menari-nari di pegunungan Sekte Buddha, dengan sungai-sungai berkelok-kelok yang mengalir di antara mereka, permukaannya berkilauan dengan kilau kemasan. Dentang, pintu terbuka, dan Sensin melangkah keluar, tampaknya tidak berubah dari hari sebelumnya, namun, ketika dia mengangkat pandangannya, itu benar-benar berbeda, memberikan wajahnya dengan semangat tajam yang tak terhentikan. Menatap matahari yang bangga di cakrawala, Sensin tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan tubuhnya dengan lesu dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak pernah menyadari pemandangan di sini begitu menawan sebelumnya. Senyum mengembang di wajahnya, memancarkan semangat yang luar biasa. Ledakan, cakrawala yang jauh tiba-tiba hancur, dan sebuah lubang hitam besar muncul entah dari mana, membawa serta angin kencang yang mengerikan yang menyapu dunia dengan kekuatan apokaliptik. Secara naluriah mengangkat lengan untuk melindungi dirinya sendiri, kuil tempat Sensin tinggal bergetar hebat. Di luar dindingnya, muncul layar cahaya putih tembus pandang, menangkis badai angin yang mendominasi. Suara lonceng bergema datang dari segala arah, memekakkan telinga dan tak henti-hentinya. Menurunkan lengannya, Sensin menyipitkan mata ke kejauhan, hanya untuk melihat naga ungu raksasa terbang melalui lubang hitam yang luas di langit, keempat cakarnya menginjak awan, megah dan menakjubkan. Dengan penglihatan tajam Sensin, dia bisa melihat sosok tinggi berdiri di atas kepala naga itu. Jadi, ini adalah wilayah Sekte Buddha. Energi spiritual di sini memang lebih kaya daripada klan orang suci. Dibandingkan dengan sebelumnya, energi spiritual memang menjadi lebih melimpah. Suara Fang Wang dan Zhu Rulai bergema di seluruh wilayah Sekte Buddha, mengobrol dengan santai seolah-olah mereka sama sekali tidak menganggap serius Sekte Buddha itu. Sosok-sosok perkasa melesat di atas kepala Sensin, dan dari setiap puncak gunung di depannya, para Buddha dan biksu emas membubung ke udara, seperti ribuan anak panah yang melesat ke langit, pemandangan yang sangat megah. Sensin telah berada di Sekte Buddha selama lebih dari 300 tahun, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat pertunjukan kekuatan seperti itu. Siapa orang itu? Sensin bertanya-tanya dalam hati, bertanya-tanya orang kuat macam apa yang bisa memaksa masuk ke ranah Sekte Buddha. Yang terpenting adalah dia, yang sekarang telah terbangun dengan jati dirinya yang sebenarnya, tidak dapat melihat tingkat kultivasi Fang Wang. Fang Wang berdiri di atas kepala Xiaozi, tatapannya menyapu sekeliling, melihat para kultivator Buddha di mana-mana, jumlahnya tak terhitung, dengan lebih dari 20 Buddha emas di antara mereka. Buddha emas, itulah ranah yang melampaui langit. Harus dikatakan, fondasi Sekte Buddha memang kuat. Zhu Rulai terbang di samping Xiaozi, menatap ke arah Sekte Buddha dengan ekspresi nostalgia. Ia kemudian merentangkan tangannya, dan aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Fang Wang meliriknya, merasa puas dalam hati. Zhu Rulai telah berhasil melangkah ke alam melangkah langit. Orang itu jelas sedang mempraktikkan beberapa teknik rahasia untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, sekarang memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Merasakan tatapan Fang Wang, Zhu Rulai mendesah dalam hati. Momentum ini awalnya dipersiapkan untukmu, tetapi sayangnya, kau telah tumbuh lebih cepat. Saat Zhu Rulai memikirkan ini, tatapannya menajam,
dan suaranya menggelegar di seluruh negeri. Penatua saat ini, tidakkah kau akan menunjukkan dirimu? Hanya dengan mereka, mereka tidak dapat menghentikan orang di sampingku. Tatapan dan persepsi spiritual yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Fang Wang. Ia memutar lehernya, mengangkat tangan kanannya, dan menyulap tombak istana surgawi. Kali ini, ia bermaksud untuk bertarung hanya dengan kekuatan tulang daunnya yang tak bernoda dan tubuh tiran yang tertinggi dari geng surgawi. Ketika tulang dan tubuh bersatu, kekuatan dao dan energi yang bergabung, dia ingin melihat seberapa hebat tubuhnya. Fang Wang naik ke langit, dan dia mengaktifkan tubuh Tianling, yang bukan hanya sekadar tubuh fisik tetapi juga harta roh kehidupan kesembilannya, sehingga bisa menyatu dengan tubuh tirani yang tertinggi dari geng surgawinya. Dalam sekejap, rantai emas gelap menyelimuti tubuhnya, sementara dari tanduk naga mahkota naga kekaisaran dao surgawi di atas kepalanya, dua aliran energi emas muncul, memanjang dua zang panjangnya, berkibar liar. Berpakaian putih, Fang Wang tampak penuh dengan pesona abadi, seperti orang bijak yang sangat berprestasi, namun sekarang, dia tampak seperti dewa perang yang memegang hukum langit dan bumi, sangat tangguh. Hampir seketika, setiap makhluk hidup dalam sekte Buddha merasakan kehadiran Fang Wang. Sensin sangat tersentuh, matanya terpaku pada Fang Wang. Banyak suara bergema di dalam hatinya secara bersamaan. Dia juga roh berharga 9 kehidupan. Orang ini sama sepertimu. Mungkinkah dia juga reinkarnasi dari dewa abadi dari alam atas? Tombak itu bukan senjata biasa. Untuk pertama kalinya, Sensin merasakan suara-suara di dalam dirinya menegang, seolah-olah menghadapi musuh alami. Harus diketahui bahwa bahkan ketika menghadapi leluhur sekte Buddha kontemporer, suara-suara ini biasanya menghina. Fang Wang tumbuh bersamanya, dengan cepat menjadi setinggi 10.000 zang, yang membuat semua kultivator Buddha yang bergegas melebarkan mata mereka, tidak peduli seberapa serius ekspresi mereka biasanya, mereka tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka saat ini. Zurulai menoleh untuk melihat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Fang Wang yang tingginya 10.000 zang menjulang tinggi ke langit, saat dua nyala api emas dari mahkota naga kekaisaran dao surgawi tampak akan meledak melalui cakrawala. Dominan, megah, tak terjangkau. Fang Wang memegang tombak istana surgawi di tangan kanannya, memiringkannya ke puncak tertinggi di kejauhan, dan berkata, Wang Dao Fang Wang, aku datang untuk menyelesaikan karma. Dulu, sekte Buddha dengan paksa campur tangan dalam karma saya dengan 7 klan orang suci besar, bahkan ingin membunuh saya. Hari ini, saya akan meratakan sekte Buddha. Semua orang, apakah Anda sudah memikirkan bagaimana Anda ingin mati? Zurulai dari sekte Jin Xiao, juga datang untuk menyelesaikan karma. Selama berabad-abad, sekte Buddha telah memburuku, membunuh keluarga saya, dan murid-murid saya. Sekte Buddha tidak baik hati, jadi saya akan menghancurkan sekte Buddha dan membangun Dao Buddha baru. Zurulai juga berteriak, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih kuat daripada keganasan Fang Wang. Wang Dao Fang Wang, Zurulai, semua kultivator Buddha tergerak, terutama oleh nama Fang Wang. Buddha emas jahat yang menekan pernah menderita kekalahan yang menyedihkan di tangan Fang Wang dan masih menyembuhkan diri dalam pengasingan hingga hari ini. Itu terjadi beberapa dekade yang lalu, dan dengan bakat Fang Wang, seberapa kuat dia sekarang. Menatap sosok Fang Wang yang agung, semua kultivator Buddha merasakan bencana besar yang menjulang. Tanpa menunggu tanggapan mereka, Fang Wang mengangkat tangan kirinya, dan mengepalkan tinjunya. Boom! Seluruh wilayah sekte Buddha bergetar hebat, tanah retak terbuka, dan guntur serta kilat muncul entah dari mana di langit, seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Tinju surga kota sungai gunung. Genggaman tinju Fang Wang yang sederhana membuat semua kultivator Buddha di dalam sekte Buddha merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Amitabha, apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati tanpa henti? Sebuah suara dingin bergema, saat sebuah patung Buddha emas terbang dari puncak tertinggi di kejauhan, tumbuh dengan cepat hingga setinggi 1000 zang, memancarkan 10.000 zang cahaya keemasan. Pada pandangan pertama, meskipun auranya tidak sekuat milik Fang Wang, itu tidak jauh lebih lemah. Buddha leluhur kontemporer, Fang Wang dapat merasakan bahwa momentum orang lain jauh melampaui alam yang melangkah ke langit, jelas merupakan pembangkit tenaga alam jiwa sejati, tidak ada bandingannya dengan Buddha emas jahat yang menekan yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dia tidak khawatir, tetapi sebaliknya, dia menjadi lebih bersemangat, sambil menyeringai, dia menurunkan tangan kirinya dan berjongkok. Di kejauhan,
Buddha leluhur kontemporer tiba-tiba membuka matanya, mata vertikal di dahinya memancarkan cahaya keemasan yang mengerikan yang berdiameter lebih dari 100 sang. Selama penerbangannya, ia berkembang pesat, menyapu langit dengan momentum yang tak terhentikan dan menyerang baju besi Fang Wang. Ledakan, sosok Fang Wang sedikit gemetar, tetapi dia tidak tertolak, membawa keterampilan ilahi Buddha leluhur kontemporer saat dia menghancurkan dengan pukulan. Pukulan ini bukan lagi tinju surga kota sungai gunung, tetapi tinju tiran 9 naga. Pukulannya menghancurkan 10.000 li tanah, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu dengan liar ke segala arah. Segala sesuatu di jalurnya hancur, pohon-pohon tumbang, dan sungai-sungai terbang ke atas, melingkari cakrawala. Naga hitam meledak dari bumi, mengelilingi Fang Wang, kepala naga mereka membubung tinggi seolah-olah akan menerobos langit. Di tengah badai, Sensin bertahan dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Murid-muridnya bergetar hebat, menatap penuh ketakutan ke arah sosok di langit yang menyerupai Dewa Iblis bab 299 bab 296 tubuh fisik terkuat di dunia manusia garis bawah 1. Kurang ajar, suara sang Buddha leluhur saat ini bergema, dan kali ini, niat membunuh dalam nadanya tidak dapat disembunyikan. Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak cepat untuk menyerang Fang Wang. Serangkaian keterampilan dan mantra ilahi datang kepadanya dari segala arah, mengguncang bumi dan sangat kuat. Fang Wang tidak menghindar, dia menerima serangan itu dengan tubuhnya, puluhan ribu mantra dan keterampilan ilahi meledak padanya. Kekuatan spiritualnya meledak seperti kembang api dengan berbagai warna. Di tengah semua itu, dia berdiri kokoh seperti gunung Tai, tak tergoyahkan. Dia bangkit dan melompat. Sosoknya yang setinggi 10.000 kaki menimbulkan badai yang mengerikan yang memaksa para pembudidaya Buddha di dekatnya untuk mundur. Menelusuri lengkungan sempurna di cakrawala, Fang Wang memegang tombak istana surgawi di tangan kanannya dan menusukkannya ke bawah, membidik langsung ke puncak tertinggi di wilayah sekte Buddha. Buddha leluhur saat ini berdiri di depan puncak tertinggi. Ia mengangkat kedua tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Cahaya keemasannya yang setinggi 10.000 kaki menjadi semakin menyilaukan. Mata vertikalnya sekali lagi memancarkan sinar keemasan, mengarahkannya ke Fang Wang, dengan siluet Buddha di dalam sinar tersebut melesat ke arah Fang Wang dengan kecepatan yang lebih cepat. Sekilas, seolah-olah 10.000 Buddha dan Arhat sedang menyerang Fang Wang. Fang Wang, yang memegang tombak, menghantam dengan marah, menekan mereka dengan menindas. Siluet Buddha itu menghilang menjadi asap saat mereka menyentuh tombak istana surgawi. Ia menekan dengan mendominasi, tak terhentikan dalam kemajuannya. Ekspresi Buddha leluhur saat ini berubah secara dramatis, dan ia segera mendorong telapak tangannya ke atas. Dengan ledakan keras, di bawah pengawasan ketat dari para pembudidaya Buddha lainnya, Buddha leluhur saat ini langsung dihantam ke tanah oleh Fang Wang, dan puncak tertinggi runtuh bersamanya. Batu-batu beterbangan tak beraturan, menghancurkan daratan, dengan banyak sekali pembudidaya Buddha dan hati dewa yang panik mencari perlindungan. Hati dewa mengawasi dari udara, menatap sosok Fang Wang yang menjulang tinggi. Setelah puncak tertinggi dihancurkan oleh Fang Wang, puluhan ribu pembudidaya Buddha yang kuat menyerangnya, menciptakan pemandangan kemegahan yang spektakuler. Keterampilan ilahi macam apa ini? Dan kekuatan ini, mata hati dewa membelalak, berpikir dalam keterkejutan yang menakutkan. Kehadiran Fang Wang bukan lelucon, hati dewa telah hidup begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura yang begitu kuat yang membuatnya mundur ketakutan. Siapa lagi kalau bukan aku, yang tak kenal takut dalam menghadapi segalanya. Zurulei juga terkejut dengan penampilan Fang Wang, tetapi ia segera tersadar dan segera melancarkan serangan. Tujuannya sederhana, menghancurkan wilayah sekte Buddha. Jika wilayah ini runtuh, keberuntungan sekte Buddha akan sangat berkurang. Namun, begitu Zurulei bergerak, sejumlah besar kultivator Buddha mengelilinginya. Sekarang setelah mencapai wilayah yang melangkah ke langit, ia menjadi sangat kuat, mengeksekusi teknik transformasi Dewa Langit dan Bumi, membelah menjadi ribuan doppelganger bentuk Dharma, masing-masing merupakan pasukan tersendiri, dengan setiap inkarnasi dapat menggunakan mantra dan keterampilan ilahi yang berbeda. Fang Wang, memegang tombak istana surgawi, bergerak bebas ke segala arah, menghancurkan gunung satu demi satu, dengan kuil-kuil di atasnya dihancurkan menjadi tanah datar secara berurutan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, wilayah sekte Buddha berubah menjadi kekacauan, daratan diselimuti debu yang mengepul. Fang Wang berubah sekali lagi,
menyusut ke ukuran aslinya, dan mulai secara aktif menyerang para kultivator Buddha yang kuat itu. Dia melangkah ke sekte Dewa Lingqiao, wujudnya melesat di udara, tiba di samping Buddha emas dalam satu langkah, tombaknya menyapu secara horizontal dan langsung mengubah Buddha emas itu menjadi kabut darah. Dia kemudian melesat ke arah para kultivator Buddha lainnya. Tubuh Buddha emas tidak dapat menahan serangan tunggalnya, tetapi untungnya roh primordial mereka selamat, mencegah mereka dari kematian dan dao mereka dari lenyap. Namun, para kultivator Buddha di bawah level Buddha emas tidak seberuntung itu, mereka tidak dapat menahan satu serangan pun dari tombaknya. Saat Fang Wang menyapu, tidak ada yang dapat menghalangi jalannya, seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba, membantai tanpa ampun. Tidak peduli mantra atau keterampilan ilahi apapun yang menimpanya, dia bertindak seolah-olah tidak terluka, sama sekali tidak terpengaruh. Tubuh tiran tertinggi geng surgawi sudah tangguh, tidak bisa dihancurkan, dan dengan dukungan dan transformasi tulang dao yang tak bernoda, tubuh fisiknya telah mencapai ketinggian baru. Dia dapat dengan yakin mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di alam manusia. Tanpa menggunakan teknik pamungkas apapun, Fang Wang hanya mengandalkan tubuhnya untuk mengalahkan semua musuh yang kuat. Kecepatannya sangat cepat, sebagian besar pembudidaya Buddha tidak dapat mengimbanginya. Yang bisa mereka lihat hanyalah semburan kabut darah yang muncul di seluruh negeri, bentrokan visual yang menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hanya dengan 2 orang mereka berani memaksa masuk ke sekte Buddha. Sialan, mereka mengatakan Kaisar Donggong melindungi Fang Wang, tetapi dengan kekuatan Fang Wang, apakah dia bahkan membutuhkan perlindungan? Mulai formasi, kita harus menekan iblis ini. Mengaku sebagai dao surgawi, kesombongannya tidak mengenal batas, hari ini kita harus memusnahkannya. Para kultivator Buddha berdiskusi dan mengumpat dengan waspada, menyaksikan Fang Wang mendatangkan malapetaka. Mereka berdua marah dan takut, dan meskipun sebagian besar dari mereka tidak dapat bergabung dalam pertempuran, karena hanya ada 2 target, gerakan Fang Wang yang tidak menentu membuat semua orang merasa terancam. Leluhur Buddha saat ini menghalangi jalan Fang Wang sekali lagi, memperlihatkan 3 kepala dan 6 lengan, dengan relik Buddha yang berbeda di masing-masing dari 6 tangannya. Dia bahkan bangkit dari posisi lotusnya, melompat ke udara, dan mendekati Fang Wang untuk pertarungan jarak dekat. Dentang, tombak istana surgawi beradu dengan tongkat Buddha, dan wajah leluhur Buddha saat ini berubah drastis. Bahkan mata vertikal di dahinya mulai berdarah, tangannya gemetar saat memegang tongkat itu. Bibir Fang Wang melengkung membentuk senyum, dan dengan dorongan kuat dari lengan kanannya, dia mengirimkan kekuatan mengerikan yang dengan kuat memukul mundur Buddha leluhur saat ini. Tanpa ampun ketika berada di atas angin, Fang Wang mengejar, mengayunkan tombak istana surgawi dengan liar, dan menghantamkannya berturut-turut ke arah Buddha leluhur saat ini. Tanpa pola apapun, dia menyerang dengan liar, tetapi kecepatannya begitu cepat sehingga Buddha leluhur saat ini hanya bisa bertahan dengan panik, dan segera tubuh emasnya menerima serangan. Keduanya bertarung sambil menyapu cakrawala, menciptakan badai dahsyat di jalan mereka, tak terhentikan. Segera, tubuh emas Buddha leluhur saat ini berlumuran darah. Tampaknya bahkan Buddha hanyalah daging dan tulang yang fana. Suara Fang Wang bergema, membuat mata ketiga Buddha leluhur saat ini berkobar karena marah. Fang Wang, kamu sedang mencari kematian. Buddha leluhur saat ini meraung marah, segera melambaikan pagoda harta karun di tangannya. Pagoda itu terbanting ke depan, jendela-jendelanya yang kecil terbuka secara bersamaan, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, menelan Fang Wang dalam lautan hitam. Leluhur Buddha saat ini kemudian menggali mata vertikal di dahinya dan dengan keras menghancurkannya. Ledakan, lautan iblis tersebar oleh kekuatan tirani, dan tombak istana surgawi, berubah menjadi seberkas cahaya perak, dengan kuat menembus tubuh emas leluhur Buddha saat ini, melemparkannya sejauh 10.000 mil dan menghancurkannya menjadi tumpukan reruntuhan. Darah tidak bisa berhenti mengalir dari mulut leluhur Buddha saat ini, kaki dan 6 lengannya gemetar, mencoba berjuang bebas, hanya untuk menemukan kekuatan hisap yang kuat di dalam tombak istana surgawi yang memegangnya erat-erat, mencegahnya melarikan diri. Fang Wang muncul dari udara tipis di atas leluhur Buddha saat ini, yang menatap Fang Wang, matanya penuh amarah. Memprovokasi sekte Buddha, Fang Wang, kau telah menabur karma ini, kau tidak akan pernah pulih. Di belakang Fang Wang, buku suci Mijue mengembun dan terbuka seperti gulungan. Dia mengangkat tinjunya dan mengayunkannya ke bawah. Kekuatan spiritual berubah menjadi sungai hitam,
menelan Buddha leluhur saat ini. Sungai hitam itu menghantam tanah, berubah menjadi kabut bergelombang yang menyebar dengan cepat, menutupi 1000 mil dalam sekejap. Fang Wang mengangkat tangannya dan memanggil kembali tombak istana surgawi ke genggamannya. Dia berbalik untuk melihat 18 Buddha emas berdiri berdampingan, kurang dari 100 mil jauhnya darinya. Semua Buddha emas ini tingginya 1000 kaki, masing-masing dalam postur yang berbeda, beberapa duduk bermeditasi, beberapa berbaring miring, beberapa dalam posisi kuda, beberapa berdiri dengan satu kaki, dan beberapa bahkan berdiri terbalik. Mereka semua menatap tajam ke arah Fang Wang. Aura mereka telah menyatu, memancarkan kehadiran yang bahkan lebih menakutkan daripada Buddha leluhur saat ini. Bab 300 Bab 297, Lautan Buddha yang tak terbatas, menyelesaikan karma. Sambil menatap 18.000 zang Buddha emas yang jauh dan merasakan aura mereka yang kuat, Fang Wang tidak gugup. Sebaliknya, dia menjadi lebih bersemangat. Aku harap kamu akan menerima pukulan yang lebih baik dari yang terakhir. Fang Wang tertawa keras, menghadap 18 Buddha emas yang jauh, dan dengan ganas menusukkan tombak itu. Raungan naga meledak, 9 naga hitam muncul dari ujung tombak, ukurannya bertambah dengan cepat. Saat kepala mereka hampir bertabrakan dengan 18 Buddha emas, ekor mereka belum muncul, seolah-olah hanya setengah dari tubuh naga yang menonjol dari ruang lain, memamerkan ukuran mereka yang sangat besar. 18 Buddha emas berteriak serempak, dan dalam sekejap, cahaya keemasan meledak, menyapu langit dan bumi. 9 naga hitam, dengan gigi dan cakar mereka yang terbuka, langsung membeku di tempat. Rambut hitam Fang Wang berkibar saat keliman pakaiannya di balik baju besinya bergetar hebat, bersamaan dengan 2 nyala api keemasan di mahkota naga kekaisaran Dao surgawi miliknya. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan saat cahaya keemasan yang luas menyapu ke arahnya. Bukan hanya dia, tetapi juga para kultivator Buddha lainnya yang terlibat dalam pertempuran juga menoleh untuk melihat, karena jelas bahwa sebagian besar dari mereka belum pernah menemukan keterampilan ilahi seperti itu sebelumnya. Zurulai dan klonnya juga menoleh, ekspresi mereka serius. Berpusat di sekitar 18 Buddha emas, lingkaran cahaya keemasan terus menyebar, menyelimuti seluruh wilayah sekte Buddha. Saat cahaya keemasan meluas, tanah tandus menumbuhkan teratai emas, sementara kelopak emas melayang turun dari langit. Tekanan tak terlihat menyelimuti wilayah sekte Buddha. Fang Wang juga merasa tertekan. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan keterampilan ilahi seperti itu, agak seperti formasi, tetapi berbeda. Bahkan sebagai kultivator hebat alam yang melangkahi langit, dihadapkan dengan keterampilan ilahi seperti itu, mereka mungkin akan melihat kekuatan mereka berkurang 70 hingga 80%. Bahkan seseorang sekuat Fang Wang dapat merasakan kekuatan spiritual dan vitalitas yang semakin kuat di dalam dirinya. Amitabha, jika pendonor masih tidak mau meletakkan pisau jagalnya, maka kamilah yang harus membebaskanmu dari penderitaan. Fang Wang, kamu menyatakan dirimu sebagai Dao Surgawi tetapi bertindak melawan Dao Surgawi. Apakah kamu tidak takut akan hukuman ilahi? Amitabha, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya? Biarkan dia merasakan kekuatan lautan Buddha yang tak berujung. Bertobatlah dalam hukum Buddha. 18 Buddha emas berbicara satu demi satu, beberapa marah, beberapa mengejek, beberapa mengasihani, dengan berbagai emosi. Banyak sekali mata yang tertuju pada Fang Wang. 9 naga hitam di depannya masih melayang di udara, dan dia tampak telah ditundukkan, tidak dapat bergerak. Di kejauhan, Sensin melayang di udara, dia juga tertekan dan tidak dapat bergerak. Saat dia melihat Fang Wang berdiri, tak bergerak, hatinya rileks sekaligus menyesal. Kelegaan datang karena lolos dari malapetaka, tetapi dia menyesal bahwa Fang Wang, sesama roh berharga 9 nyawa, mungkin jatuh pada titik ini. Sebelum tadi malam, Fang Wang adalah objek kekagumannya, dan dia juga ingin menikmati keadilan dan kebenaran yang cepat di seluruh dunia seperti Fang Wang. Laut Buddha yang tak berujung. Berani mengklaim ketidakterbatasan pada tingkat ini. Tawa Fang Wang tiba-tiba bergema, mengejutkan semua orang. Sebelum para pembudidaya Buddha dapat bereaksi, mereka melihat api energi yang mengelilingi tubuh Fang Wang. Dengan dorongan kuat dari tombak istana surgawi yang dipegangnya, 9 naga hitam yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba menerjang maju, menyebarkan 18 patung Buddha emas dengan sikap yang sangat mendominasi. Mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah segera batuk darah dan terpental. Fang Wang kemudian beraksi,
seketika muncul di depan patung Buddha emas yang terbalik. Dengan sapuan tombak istana surgawi, dia membelah pinggangnya. Pembantaian dimulai sekali lagi. Tekanan hebat yang telah menyelimuti wilayah sekte Buddha langsung menghilang, dan para kultivator Buddha, yang tidak lagi diliputi rasa takut, bergegas bergabung kembali dalam pertempuran. Zurulai sekali lagi menghadapi pengepungan, Fang Wang terlalu kuat, dan para kultivator di bawah alam melangkahi langit hanya bisa berbalik untuk menyerang Zurulai. Sekarang setelah Zurulai mencapai alam melangkahi langit, selama tidak ada kultivator hebat di alam jiwa sejati yang muncul, dia yakin akan berdiri tak terkalahkan, terlepas dari jumlah musuh. Pertempuran terus berlanjut, dan avatar Zurulai bertambah banyak, dengan cepat mengalahkan jumlah para kultivator Buddha yang mengepungnya. Setelah menerobos lautan Buddha yang tak berujung, Fang Wang benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia memasuki kondisi hati yang siap bertempur, menyingkirkan semua gangguan, hanya menyisakan niat untuk membunuh. Dia tidak akan melupakan bagaimana sekte Buddha dan 7 keluarga menindasnya. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan kehilangan hari terakhir bersama orang tuanya. Di atas tebing berdiri 2 sosok, salah satunya tidak salah lagi adalah Zhou Xue. Zhou Xue mengenakan pakaian hitam bercorak merah, postur tubuhnya berwibawa. Rambutnya yang panjang digulung di bawah mahkota rambut yang dihiasi burung phoenix emas, tubuhnya membungkuk saat terbang, ujung sayapnya memancarkan aura merah samar. Di balik alisnya yang seperti pohon willow, matanya tampak terpisah, bibir merahnya memberinya kecantikan yang memikat sekaligus kesan tertindas. Berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua, kurus kering hingga ke tulang dan lebih pendek darinya, pakaiannya compang camping dan rambutnya berantakan, menyerupai sarang burung. Pemuda ini sebenarnya adalah roh berharga 9 nyawa, sangat langka. Melihat sekilas ke seluruh dunia fana yang tak terhitung jumlahnya, sulit untuk menemukan satu pun bahkan dalam 10.000 tahun. Selain itu, ada roh berharga 9 nyawa lainnya yang tersembunyi di dalam dunia kecil ini. Mungkinkah dunia ini benar-benar bangkit kembali? Lelaki tua itu berkata dengan suara rendah sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia bahkan batuk, membungkuk lebih jauh, tampak sangat lemah. Zhou Xue menatap ke arah cakrawala, hanya untuk melihat lubang hitam besar tergantung di sana, dengan angin kencang dan debu terus-menerus berhamburan keluar, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Alam ini memang akan bangkit kembali, tetapi potensinya tidak dapat diukur dengan roh berharga 9 nyawa, kata Zhou Xue lembut, bibirnya melengkung tanpa sadar. Orang tua itu mendecak lidahnya dengan takjub, roh berharga 9 nyawa. Itu memiliki aura Buddha, mungkinkah itu berhubungan dengan alam atas? Anda menghancurkan sekte Buddha untuknya. Petik 2. Itu hanya salah satu alasannya. Sekte Buddha telah lama tercemar oleh alam atas, menghancurkannya lebih awal akan memberiku lebih sedikit masalah, jawab Zhou Xue, tidak menunggu orang tua itu untuk terus bertanya. Dia berbicara lagi, bersiaplah. Seseorang akan datang. Orang tua itu memutar lehernya, terkekeh, lupa sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku bertarung, jika aku hitung dengan saksama, aku belum pernah bertarung sejak Santo Agung Naga yang turun itu meninggal, sayang sekali lawannya bukan dari alam Qiankun surgawi. Zhou Xue meliriknya dan berkata, meskipun lawannya bukan dari alam Qiankun surgawi, kau juga belum berada di puncakmu, jangan ceroboh. Suara udara yang merobek mendekat dari belakang mereka, dan saat mereka menoleh untuk melihat, mereka melihat seorang biksu terbang ke arah mereka, itu adalah biksu Dewa Cahaya Debu yang sebelumnya telah bergabung dengan Kaisar Tao dari dinasti Dewa Yu Agung untuk menemukan Fang Wang. Biksu Dewa Cahaya Debu itu juga melihat Zhou Xue dan lelaki tua itu, dan alisnya tanpa sadar berkerut. Melangkah maju, rambut putih lelaki tua yang acak-acakan itu tiba-tiba berkibar, tumbuh lebih panjang dan berubah menjadi hitam, menari-nari liar di udara, penampilannya menjadi pemberontak, dan tatapannya ke arah Biksu Dewa Cahaya Debu itu penuh dengan ejekan. Biksu Dewa Cahaya Debu merasakan bahaya dan melambat, berteriak, dari mana kalian berdua berasal? Orang tua itu menyeringai dan berkata, apakah Anda perlu bertanya? Kami jelas di sini untuk menghancurkan sekte Buddha Anda. Amitabha, biksu ini bukan orang dari sekte Buddha, tetapi lebih tepatnya di sini untuk menyelesaikan sebab dan akibat untuk menghindari malapetaka bagi semua makhluk. Heh, apa yang Anda katakan kata-kata seperti itu? Berhenti berpura-pura, lawan aku. Jika Anda membunuhku, Anda dapat pergi dan menyelesaikan sebab dan akibat Anda, jika tidak, maka bersiaplah untuk mati. Orang tua itu berkata sambil tertawa dingin.
Dia kemudian melompat, dan saat dia melangkah ke udara, cakrawala siang hari yang cerah langsung menjadi gelap, menjadi sangat hitam. Biksu Dewa Cahaya Debu itu mengernyitkan alisnya dengan erat. Dia melihat ke atas, dan di dalam langit malam yang gelap gulita, titik-titik cahaya bintang muncul, perlahan-lahan tumbuh lebih besar.